Tekstur jimat giok biasanya sangat keras. Untuk mengukir rune pada jimat ini, Anda harus terlebih dahulu menemukan senjata sihir yang tajam. Limuran berusaha sekuat tenaga membuat mutiara malam lebih terang, lalu melihat sekelilingnya dengan hati-hati untuk mengambil pisau terbang yang baru saja ditembakkannya. Total ada 9 pisau terbang, masing-masing berbilah hitam, setipis sayap jangkrik, tetapi sangat tajam. Pisau terbang ini terbuat dari bulu elang bersayap besi. Awalnya, ada lebih dari 10 bulu, tetapi pemurni senjata dari paviliun tempa pedang gagal beberapa kali dan akhirnya mendapatkan 9 pisau terbang. Hei, ada panah pendek di sini. Saat mencari pisau terbang itu, Limuran secara tidak sengaja menemukan sebuah anak panah pendek. Anak panah itu hanya sepanjang 3 inci, dan mata panahnya berkilauan dengan cahaya dingin, tampak sangat tajam. Tercium pula bau manis dan amis samar darinya, menandakan bahwa mata panah itu telah dilumuri racun. Panah pendek ini bukan milik Limuran. Jelas, itu milik kakak seniormu. Anak panah sependek itu jelas tidak cocok digunakan dengan busur dan panah biasa. Limuran tergerak, dan ia segera mengeluarkan senjata spiritual berbentuk gelang, panah bulan gelap, dari tas penyimpanannya. Limuran memasukkan anak panah pendek ke dalam alur pada busur panah bulan gelap, dan pas sekali. Busur silang ini punya 3 slot, jadi setidaknya ada 3 anak panah pendek. Limuran terus memeriksa area di sekitarnya dengan saksama, sedikit demi sedikit, dan segera menemukan 2 anak panah pendek lagi. Panah-panah pendek ini pasti terbuat dari bahan yang luar biasa. Panah-panah itu tidak hancur dalam ledakan tadi, tetapi tertiup kemana-mana. Mari kita coba kekuatan panah bulan gelap dulu. Kata Limuran sambil memasang panah bulan gelap di pergelangan tangannya, mengencangkan pelatuk di jarinya, memasukkan anak panah pendek, memasang 3 batu roh dengan vitalitas yang cukup, dan akhirnya mengarahkan tangannya ke sebuah batu besar sekitar 3 meter jauhnya. Pikiran Limuran bergerak, dan jari yang tersembunyi di balik lengan bajunya dengan lembut menekan pelatuknya. Tiba-tiba, sebuah batu roh berubah menjadi bubuk, dan vitalitas yang terkandung di dalamnya langsung diserap oleh panah bulan gelap dan diubah menjadi anak panah pendek. Anak panah pendek itu langsung melesat dengan suara whoosh dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Meskipun Limuran sudah siap, ia hanya melihat bayangan samar. Boom! Anak panah pendek itu mengenai batu besar dengan tepat, dan batu besar yang terkena anak panah itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, berubah menjadi serpihan batu yang berterbangan di langit. Kekuatan yang begitu dahsyat dan kecepatan yang begitu cepat. Limuran tercengang dan terkejut. Aku penasaran seberapa efektif panah ini melawan mantra pertahanan. Limuran memutuskan untuk mencoba lagi. Ia menempelkan jimat Vajra pada sebuah batu dan mengaktifkannya. Tiba-tiba, lapisan cahaya keemasan menyelimuti batu itu. Limuran melakukan hal yang sama dan menembakkan anak panah lainnya ke batu-batu dalam cahaya keemasan. Bang! Anak panah pendek itu langsung menembus perisai Vajra, menghancurkan bebatuan di dalamnya berkeping-keping lagi. Bahkan jimat Vajra pun tak mampu menangkis panah ini. Limuran terkejut dan raut wajahnya sedikit berubah. Bagi murid biasa, jimat Vajra sudah merupakan alat pertahanan yang sangat ampuh. Lagi pula, hanya segelintir orang yang mampu memiliki senjata sihir pertahanan berkualitas tinggi. Limuran bahkan merasa jika seseorang menggunakan panah bulan gelap untuk menyerangnya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Limuran mengambil anak panah pendek dari bebatuan, lalu memasukkan busur bulan gelap dan anak panah pendek ke dalam kantong penyimpanan. Namun setelah memikirkannya matang-matang, Limuran mengeluarkannya lagi dan memakainya di pergelangan tangannya. Lebih baik kupakai saja kalau ada keadaan darurat, kata Limuran dalam hati. Lagi pula, ia punya konsentrasi yang cukup dan tidak akan menarik pelatuk panah bulan gelap sembarangan. Limuran mencobanya dan mendapati bahwa tidak ada ketidaknyamanan dalam mengenakan busur bulan gelap di tangannya dan tidak memengaruhi pengucapan mantra sama sekali. Setelah mendapatkan busur bulan gelap yang lengkap, Limuran semakin penasaran dengan isi slip giok tersebut. Busur yang ditinggalkan Xiao Susheng dan kakak senior Mo begitu luar biasa, jadi informasi yang tercatat di slip giok itu pasti luar biasa. Limuran membersihkan lingkungan sekitar, lalu pindah ke tempat yang lebih tenang dan mulai memperbaiki slip giok. Mula-mula ia mengumpulkan kekuatan sihir di ujung jarinya, membangkitkan api, lalu menggunakan api itu untuk membakar celah tempat kepingan giok itu patah. Kemanapun api itu lewat, kepingan giok itu meleleh dan menyatu menjadi satu, tetapi rune segel dokumen rusak dan tidak dapat disambung kembali. Limuran mengambil pisau terbang dan dengan hati-hati mengukir rune penyegel. Ia memiliki dasar yang kuat dalam membuat rune, dan pisau terbangnya sangat tajam. Selain itu, rune tersebut tidak terlalu rumit atau sulit, sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil memperbaikinya, dan slip giok tersebut dapat digunakan kembali.
Limuran pertama-tama menggunakan 2 jimat vitalitas untuk mengisi ulang vitalitas Sleep Giok, dan kemudian menyuntikkan aliran kekuatan sihir ke dalam Sleep Giok untuk membuka segel pada dokumen tersebut. Dalam sekejap, seberkas cahaya menyambar permukaan lempengan batu giok. Cahaya itu perlahan membesar dan melayang di udara, membentuk dinding cahaya berukuran sekitar 3 meter. Di dinding yang terang, teks-teks kuno perlahan-lahan muncul. Ini persis seperti informasi grafis yang tercatat dalam lembaran batu giok. 5 elemen campuran Yuan Jue. Limuran tiba-tiba menyadari, jadi ini buku tentang seni bela diri. Limuran membacanya dengan saksama dan menemukan bahwa teknik ini memiliki asal-usul yang agung. Orang yang mewariskan teknik ini adalah seorang biksu agung yang telah mencapai tahap manusia sejati. Tahap orang sejati, bukankah itu ranah kultivasi yang sama dengan pendiri sekte kita, Patriark Fuseng? Limuran cukup terkejut. Keahlian yang ditinggalkan oleh seorang master seperti itu pasti luar biasa. Tak heran jika hal itu akan memicu perselisihan antara Xiao Susheng dan kakak seniormu. Selain asal-usulnya yang luar biasa, teknik ini juga memiliki keunikan lain, yaitu dapat dipraktikkan oleh kelima elemen. Limuran telah membaca banyak sekali teknik di perpustakaan, tetapi kebanyakan teknik tersebut memiliki atribut 5 elemen tunggal, seperti seni api dan seni hati terbakar yang berelemen api, seni gelombang potong dan seni gelombang turbulen yang berelemen air, dan sebagainya. Namun, seni asal-usul campuran 5 elemen ini dapat dipraktikkan oleh kelima elemen, dan bahkan tanpa malu-malu menyebutkan bahwa setelah mempraktikkan teknik ini sedikit saja, teknik ini dapat mengubah kelima elemen dan mengendalikan kelima elemen di dunia. Namun, formula tersebut juga menyebutkan bahwa untuk mempraktikkan rangkaian latihan ini, sebaiknya Anda memiliki cahaya ilahi dengan atribut 5 elemen, dan mulailah berlatih sejak cahaya tersebut terbuka, agar lebih lancar. Jika cahaya ilahi tersebut hanya memiliki satu atribut, akan terasa 2 kali lebih sulit pada awalnya, tetapi jika Anda dapat mempraktikkannya sedikit demi sedikit, Anda akan secara bertahap berada di jalur yang benar. Sepertinya teknik ini tidak cocok untukku. Hati Limuran mencelos. Cahaya ilahi leluhurnya sangat istimewa dan tak terduga. Ia tidak tahu apa itu 5 elemen, dan bahkan mungkin bukan salah satu dari 5 elemen tersebut. Meskipun ia bisa mempraktikkan beberapa mantra 5 elemen, mantra hanyalah cara untuk memobilisasi dan menggunakan mana, yang sangat berbeda dengan berlatih teknik. Ini bukan berarti ia bisa mempraktikkan 5 elemen campuran Yuan Jue. Murid seperti Xiao Susheng yang menggunakan jimat konsekrasi 5 elemen biasa untuk membuka cahaya dapat mempraktikkan rangkaian teknik ini. Akan lebih bagus lagi kalau itu adalah seperangkat keterampilan yang bisa dilatih khusus di malam hari. Limuran mendesah pelan dan terus menunduk. Limuran melihat sekilas. Setelah membaca kata-kata di satu sisi dinding cahaya, ia hanya perlu menyuntikkan sedikit kekuatan sihir dan Sleep Giok itu akan memantulkan sisi lain dinding cahaya dan terus menampilkan isi selanjutnya. Rangkaian latihan ini, dari tahap Ki dan Meridian hingga tahap pribadi sejati, sungguh lengkap. Pikir Limuran dalam hati, aku akan mencoba berlatih rangkaian latihan ini ketika ada kesempatan nanti. Kalau tidak berhasil, aku tidak akan membuang-buang waktu. Formula seni bela diri yang tercatat dalam Sleep Giok tidak lagi ada ketika seseorang mencapai tahap manusia sejati. Limuran awalnya mengira informasi yang tercatat dalam Sleep Giok berakhir di sini, tetapi ia tidak menyangka bahwa setelah formula seni bela diri tersebut, beberapa dinding cahaya akan muncul. Kata-kata pada dinding polos ini tidak mencatat teknik bela diri apapun, melainkan teknik penyempurnaan senjata dan ini merupakan tulisan klasik yang secara khusus menggambarkan teknik penyempurnaan senjata spiritual. Tidak hanya ada teknik untuk menyempurnakan senjata spiritual tingkat rendah, tetapi juga ada teknik untuk menyempurnakan senjata spiritual tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Masih ada beberapa teknik pemurnian tingkat rendah yang masih beredar, tetapi teknik pemurnian senjata spiritual tingkat tinggi dikabarkan sudah lama hilang. Aku tidak menyangka Sleep Giok ini benar-benar berisi catatan detailnya, dan itu hanya terlampir pada formula latihan. Konon, seni pemurnian alat-alat spiritual cukup populer di zaman kuno. Tampaknya isi yang tercatat dalam lembaran giok ini kemungkinan besar telah diwariskan turun-temurun dari zaman kuno. Pikiran Limuran tergerak. Ia mungkin tidak bisa menggunakan metode seni bela diri, tetapi ia bisa berlatih teknik pemurnian senjata. Terutama setelah dia menyaksikan kekuatan Dark Moon Crossbow tadi, dia menjadi lebih tertarik pada metode ini yang mudah digunakan dan tidak membutuhkan mana apapun. Sekarang belum waktunya. Tidak akan terlambat untuk mempelajarinya perlahan nanti. Limuran menyimpan Sleep Giok itu dan melanjutkan pencarian harta karun di pegunungan yang luas ini. Limuran mengeluarkan jimat Vajra dan menempelkannya di dadanya, lalu mengaktifkannya, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan cahaya kemasan. Menggunakan jimat Vajra untuk melindungi diri sepanjang waktu akan menghabiskan banyak vitalitas. Kebanyakan murid hanya menggunakan jimat ini ketika mereka dalam bahaya, tetapi Limuran berpikir bahwa vitalitas dapat diisi ulang dengan jimat vitalitas.
Ketika jimat vitalitas habis, jimat tersebut dapat dibuat kembali. Namun, jika Anda menghadapi bahaya mendadak dan tidak punya waktu untuk bersiap, akan jauh lebih baik jika Anda memiliki lapisan perisai Vajra untuk melindungi tubuh Anda terlebih dahulu. Ketika Limuran berjalan di dekat jurang, ia merasakan hembusan angin dingin bertiup ke arahnya. Meskipun ia dilindungi oleh perisai Vajra, ia tetap menggigil. Angin di sini sepertinya lebih dingin. Harta karun alam selalu muncul di tempat seperti ini. Limuran, mengandalkan cahaya mutiara malam, perlahan-lahan menjelajahi jurang. Tak lama setelah berjalan, ia tiba-tiba menemukan beberapa titik merah berkilau di depannya. Titik-titik itu sangat kecil dan cahayanya redup, tetapi jumlahnya cukup banyak, puluhan. Harta karun macam apa ini? Ternyata bisa memancarkan sedikit cahaya merah. Hati Limuran tergerak. Dilihat dari jumlah cahaya merahnya, masih banyak harta karun di sini. Limuran mendekat perlahan, tetapi mencium bau busuk yang tak terlukiskan. Bau ini agak mirip dengan bau di sarang elang bersayap besi, tapi juga jelas berbeda. Apa sebenarnya itu? Pikiran Limuran berpacu, dan ia tiba-tiba teringat beberapa isi yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Kelelawar haus darah. Limuran terkejut. Ia meraih tangannya dan segera mengeluarkan setumpuk jimat tebal, lalu mengangkat tangannya ke arah cahaya merah. Pada saat yang sama, lampu merah tiba-tiba menyala dan mendekati Limuran dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Lampu merah terbang mendekat, dan di bawah cahaya mutiara malam, Limuran akhirnya melihat wujud sebenarnya dari lampu merah. Ternyata yang terbang di atas adalah sekelompok kelelawar hitam pekat. Masing-masing berukuran beberapa kaki, lebih dari 10 kali lebih besar daripada kelelawar biasa. Titik-titik cahaya merah itu adalah mata berdarah kelelawar-kelelawar ini. Kelelawar haus darah adalah monster tingkat pertama yang hanya bergerak di malam hari dan sering hidup berkelompok di tempat gelap. Mereka suka memakan darah manusia dan hewan. Catatan-catatan relevan dalam karya klasik langsung muncul di benak Limuran. Meskipun kelelawar haus darah itu hanya monster tingkat pertama dengan kekuatan yang relatif rendah, jika Limuran hanya bertemu dengan seekor kelelawar haus darah, dia tidak akan menganggapnya serius sama sekali, tetapi setidaknya ada 20 atau 30 kelelawar haus darah di sini, dan jika dia dikepung oleh mereka, itu akan sangat buruk. Jimat-jimat sepanjang puluhan kaki yang dikorbankan Limuran berubah menjadi bola-bola api berukuran sekitar 1 kaki, yang meledak di udara satu demi satu. Di tengah gemuruh yang dahsyat, api berkobar di mana-mana, menerangi jurang sepenuhnya. Beberapa kelelawar haus darah yang tidak mampu menghindar langsung terperangkap dalam kobaran api yang meledak dan berubah menjadi abu dalam sekejap, tetapi sebagian besar kelelawar haus darah mampu mengepakkan sayap mereka yang berdaging untuk menghindarinya, dan masing-masing membuka mulut untuk menyemburkan gelombang suara tak terlihat untuk menghalangi cipratan api. Tak hanya itu, kelelawar haus darah ini juga menyemprotkan gelombang suara ke arah Limuran. Setelah sihir tak terlihat ini mengenai perisai Vajra di tubuh Limuran, perisai Vajra bergetar sedikit. Meskipun tidak dapat menghancurkan perisai Vajra, hal itu menyebabkan hilangnya vitalitas jimat Vajra secara signifikan. Ini adalah sihir sonik, yang konon merupakan satu-satunya sihir yang diketahui kelelawar haus darah. Bagi Limuran, sihir sonik tidak berarti dan bukan ancaman, tetapi jika sekitar 20 kelelawar haus darah ini terus menyemprotkan gelombang sonik untuk menyerangnya seperti ini, ia tidak akan sanggup menahannya. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas. Limuran tergerak, dan ia menggunakan teknik ledakan api dengan kedua tangannya secara bersamaan. Dengan jentikan 10 jarinya, 4 atau 5 bola api melesat keluar dalam sekejap dan mengenai salah satu kelelawar haus darah itu. Jika murid lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Di antara murid-murid yang baru berlatih lebih dari setahun, mereka yang mampu melakukan teknik ledakan api dengan terampil dan berhasil merapal mantra dalam sekejap mata sudah langka. Mereka yang mampu melakukan 2 atau 3 teknik ledakan api secara berturut-turut juga dianggap jenius dan patut dibanggakan, dan seseorang seperti Limuran yang mampu menggunakan teknik ledakan api dengan kedua tangan secara bersamaan dan melakukannya terus-menerus sungguh unik. Namun, Limuran hanya bisa merapal mantra dengan lancar di malam hari. Ia tidak bisa melakukannya di siang hari. Kelelawar haus darah itu buru-buru menyemburkan gelombang suara untuk menghadang di depannya, tetapi beberapa ledakan api berturut-turut segera mengalahkan gelombang suara tak kasat mata itu, dan kelelawar haus darah itu pun berubah menjadi asap beterbangan dalam kobaran api. Limuran kembali merapal mantra dengan cepat dengan cara yang sama. Setelah beberapa mantra ledakan api, seekor kelelawar haus darah lainnya terbasmi seketika. Namun, saat dia membasmi 2 kelelawar haus darah lainnya melepaskan gelombang suara dan menyerang Limuran. Perisai Vajra di tubuh Limuran bergetar hebat di bawah serangan gelombang suara tak kasat mata, dan cahaya keemasan berangsur-angsur redup, dan berada dalam bahaya. Membasmi monster seperti ini masih terlalu lambat. Limuran berpikir, lalu mengulurkan tangannya,
mengaktifkan panah bulan gelap yang tersembunyi di balik lengan bajunya, menuju ke tempat para kelelawar haus darah paling banyak berkumpul. 3 batu roh yang tertanam di dalam panah bulan gelap berubah menjadi abu pada saat yang bersamaan, dan 3 aliran esensi langit dan bumi diserap oleh panah bulan gelap dan berkumpul di 3 anak panah pendek. Seketika, ketiga anak panah pendek itu melesat bersamaan, cepat dan mendesak, bercampur dengan suara siulan tajam. Meskipun kelelawar haus darah itu terbang sangat cepat, kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada anak panah pendek. Kelelawar haus darah itu tidak dapat mengelak dan hanya dapat mengeluarkan gelombang suara untuk melindungi dirinya. Puff, puff, puff. Dengan beberapa suara pelan, 3 anak panah pendek dengan mudah menembus gelombang suara tak kasat mata dan menusuk tubuh kelelawar haus darah itu. Setiap anak panah pendek membasmi sedikitnya 1 kelelawar haus darah, dan salah satu anak panah pendek bahkan menembus 2 kelelawar haus darah sekaligus. Panah bulan gelap ini sungguh tak terkalahkan. Sayang sekali tidak bisa digunakan terus-menerus. Pikir Limuran, panah bulan gelap hanya memiliki 3 anak panah. Jika anak panah pendek itu tidak ditarik kembali setelah ditembakkan, serangan berikutnya tidak dapat dilanjutkan. Limuran meraba lengannya dan mengeluarkan 9 pisau terbang hitam setipis sayap jangkrik. Lalu ia mengayunkan tangannya. Dengan suara desiran, beberapa kelelawar haus darah terkena pisau terbang tersebut dan tewas atau terluka seketika. Pisau terbang ini sangat tajam, dan kelelawar haus darah itu hanyalah monster tingkat pertama dan tidak mampu melawan mereka secara langsung. Akan tetapi, Limuran bukanlah seorang kultivator di tahap pengembaraan ilahi, dan setelah senjata ajaib pisau terbang itu dikeluarkan, dia tidak dapat mengambilnya kembali sendirian. Meskipun Limuran membasmi sebagian besar kelelawar haus darah dalam waktu singkat, masih ada lebih dari selusin kelelawar haus darah yang menolak pergi dan terus mengepung Limuran. Kita harus menggunakan jimat tingkat tinggi. Limuran mengeluarkan setumpuk lebih dari 10 jimat seukuran telapak tangan dari tangannya, dan secercah penyesalan muncul di wajahnya, tetapi ekspresi itu hanya sesaat. Kemudian, ia melemparkan semua jimat tanpa ragu, dan setiap jimat mengenai seekor kelelawar haus darah. Setelah segel jimat ini diaktifkan oleh Limuran, mereka segera berubah menjadi cahaya hijau tipis dan panjang, yang menerkam ke arah kelelawar haus darah dan langsung berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, melilit erat kelelawar haus darah. Ini adalah jimat sihir atribut kayu, sebuah jimat belitan. Limuran mempelajari mantra belitan ini setelah ia mencapai tahap tengah meridian Qi-nya, dan mantra ini hanya dapat digunakan pada malam hari ketika kekuatan sihirnya sangat halus. Dengan bantuan cahaya cermin perunggu misterius, Limuran menggunakan mantra belitan dan kertas jimat tingkat ketiga untuk membuat beberapa jimat belitan. Harga kertas jimatnya saja adalah 10 batu roh per buah, dan di pasaran, 1 jimat belitan dijual seharga 50 batu roh. Teks pengikat yang dibutuhkan untuk membuat jimat belitan sangatlah sulit, dan merupakan salah satu yang tersulit dari 5 elemen tahap awal jimat belitan. Bahkan bagi murid di tahap akhir saluran Qi, sulit untuk menguasai penggambaran jimat belitan semacam ini, sehingga tingkat keberhasilan pembuatan jimat tidak tinggi, dan harga jimat belitan secara alami akan meningkat. Namun, Limuran jarang gagal berkat bantuan cermin perunggu misterius. Selama ia berhasil merapal mantra, ia dapat membuat jimat mantra yang sesuai. Di bawah kendali jimat belitan, kelelawar yang haus darah itu terlilit erat oleh tanaman merambat hijau, sayap mereka yang berdaging tidak dapat terbuka, dan mereka jatuh ke tanah satu persatu. Beberapa kelelawar yang haus darah mati-matian menyemprotkan gelombang suara tak kasat mata dalam upaya melepaskan diri dari tanaman merambat hijau, tetapi tanaman merambat hijau itu sangat tangguh dan gelombang suara tak kasat mata saja hampir tidak berpengaruh apapun pada mereka. Ini juga merupakan kasus di mana satu hal mengalahkan hal lainnya. Jika elang bersayap besi menghadapi jimat belitan, ia tidak akan takut sama sekali. Ia hanya perlu membentangkan bilah angin yang sangat tajam untuk memotong tanaman merambat hijau yang diubah oleh jimat belitan seperti pisau tajam yang memotong simpul Gordian. Meskipun kelelawar haus darah ini banyak jumlahnya, mereka tidak memiliki cara untuk memotong tanaman merambat hijau secara instan dan sangat terkekang oleh jimat belitan. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil senjata sihir pedang emas, dan bergegas menuju kelelawar-kelelawar haus darah yang tak bergerak, membasmi sebagian besar dari mereka di tempat dengan pedangnya. Hanya 2 atau 3 kelelawar haus darah yang memanfaatkan fakta bahwa tanaman merambat hijau tidak sepenuhnya menjerat mereka, berjuang keras beberapa kali dan berhasil melarikan diri, terbang jauh keluar dari jurang dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Akhirnya terpecahkan. Limuran merasa lega. Ia mengambil anak panah dan pisau terbang yang telah ditembakkannya satu persatu, lalu menggunakan pisau emas itu untuk membelah tubuh kelelawar haus darah dan menemukan esensi di dalamnya. Sebanyak 11 saripati kelelawar penghisap darah lengkap ditemukan. Ini adalah saripati monster tingkat pertama. Saripati ini tidak terlalu berguna untuk kultivasi murid di tahap tengah saluran Qi, tetapi juga memiliki nilai tertentu dan dapat dijual dengan harga tinggi di pasar.
Selain itu, material monster tidak perlu diserahkan kepada sekte. Limuran berpikir peningkatan mana dari esensi monster tingkat pertama sangat terbatas. Namun, kelelawar haus darah ini aktif di malam hari dan telah lama tinggal di pemakaman bawah tanah ini. Mereka pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Keistimewaan cahaya suciku adalah ia hanya bisa bersinar di malam hari. Aku ingin tahu apakah esensi kelelawar haus darah ini berguna bagiku. Limuran menyimpan esensi ini sementara dalam kotak giok dan mencoba efeknya nanti. Ketika monster memilih sarang, mereka biasanya memilih tempat yang paling cocok untuk budidaya mereka. Entah vitalitas langit dan bumi yang luar biasa melimpah, atau ada harta karun langka lainnya. Misalnya, elang bersayap besi membangun sarangnya di samping ramuan Ganoderma hitam yang berusia 1000 tahun. Limuran memikirkan hal ini, jadi ia menahan bau busuk dan mencari dengan saksama di jurang ini. Tak lama kemudian, ia menemukan urat batu emas gelap, yang juga merupakan harta karun alam yang umum di pemakaman bawah tanah. Batu emas gelap banyak digunakan dalam peralatan pemurnian, tetapi hasilnya tidak sedikit, sehingga harganya pun tidak terlalu tinggi. Limuran menggunakan pisau emasnya untuk menggali lebih dari selusin keping batu emas gelap berkualitas tinggi seukuran kepalan tangan, dan ia mengabaikan keping-keping kecil lainnya yang berserakan atau batu emas gelap berkualitas buruk. Bagaimanapun, harta karun ini awalnya bernilai biasa saja, dan harus diserahkan kepada sekte. Ia menghabiskan banyak upaya untuk menggali lebih banyak, tetapi imbalan yang didapatnya tidak banyak. Setelah Limuran mencari di jurang dan tidak menemukan apapun, dia pergi dan terus menjelajahi tempat lain. 1 jam kemudian, Limuran, yang sedang memetik rumput malam gelap berusia ratusan tahun, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ia menyingkirkan rumput malam gelap itu dan mengeluarkan jimat giok dari tangannya. Inilah jimat transmisi suara yang diberikan oleh guru Tao Zixia kepadanya dan murid-muridnya. Pada saat itu, jimat itu terus berkedip dan bergetar pelan, yang merupakan reaksi ketika ada pesan yang disampaikan. Limuran merapal mantra untuk membuka segel pada jimat transmisi suara, dan seketika terdengar suara seorang pria paruh baya yang familiar. Ternyata itu adalah Taois Zixia. Guru memanggil kita dengan sangat mendesak, tapi aku ingin tahu ada apa. Hati Limuran berdebar kencang, tetapi ia tetap mengikuti perintah gurunya dan bergegas ke tempat yang ditunjuk gurunya sesegera mungkin. Limuran tidak menggunakan bangau kertas jimat. Sesampainya di tempat yang ditentukan, ia melihat sebagian besar murid, termasuk King Fengzi dan Muli, sudah tiba di sana lebih dulu. Kakak-kakak senior lainnya mungkin membawa bangau kertas jimat di tangan mereka, jadi mereka datang lebih cepat. Kakak mudamu juga datang secepat itu. Mungkinkah dia kebetulan ada di dekat sini? Pikir Limuran dengan sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu peduli. Saudara Zhao, kau datang tepat waktu. Muli menyapa Limuran dari kejauhan ketika melihatnya, lalu berteriak kegirangan, hari ini kita akan melihat sesuatu yang membuka mata. Guru akan secara pribadi merapal mantra untuk membasmi monster itu. Tuan akan membasmi monster itu. Limuran terkejut dan bertanya, monster kuat macam apa yang kau temui? Tuan bahkan ingin membasminya sendiri. Kelelawar haus darah, kata Muli, tentu saja bukan hanya satu, tapi sekelompok besar, setidaknya beberapa ratus. Muli menjelaskan semuanya kepada Limuran. Ternyata Mulilah yang menemukan sarang kelelawar penghisap darah. Namun, Muli tahu bahwa ia lemah dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, ia segera memberitahu gurunya, Tao Zixia, melalui pesan suara. Tao Zixia datang ke sini untuk menyelidiki secara langsung dan yakin bahwa pasti ada harta karun di sarang kelelawar penghisap darah, jadi ia memanggil semua murid untuk membasmi sarang kelelawar penghisap darah tersebut. Ratusan kelelawar haus darah. Limuran terkejut lagi. 20 atau 30 kelelawar haus darah yang ditemuinya belum lama ini membuatnya bingung dan kelelahan. Akhirnya, ia menyerahkan jimat senilai ratusan batu roh sebelum ia berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang, ia bertemu puluhan kali lebih banyak kelelawar haus darah, yang mungkin akan sangat merepotkan. Di mana gurunya? Tanya Limuran. Muli berkata, Tuan pergi ke sarang gua untuk membuat pengaturan. Beliau bilang sangat merepotkan untuk bertindak di dalam gua. Kita harus mencoba memancing kelelawar-kelelawar haus darah ini keluar dan kemudian membasmi mereka di pintu masuk gua. Limuran mengangguk. Ia sangat memahami hal ini. Jika mereka bertarung di dalam gua, mereka mungkin akan dikepung oleh sekelompok besar kelelawar haus darah, yang akan sangat sulit dihadapi. Dibandingkan dengan monster tingkat rendah, kekuatan utama para kultivator manusia adalah kecerdasan mereka, jadi mereka harus memanfaatkannya dengan baik dan tidak asal menyerang dan membasmi secara acak. Tidak lama kemudian, beberapa murid tiba di sini satu demi satu. Kenapa kita tidak bertemu dengan saudara muda Mo dari kuil Cixia? Tanya King Fengzi penasaran. Kecuali pemuda bernama Mo, semua murid lainnya sudah datang. Lagi pula, dia bukan dari kuil Cixia.
Mungkin gurunya tidak memberitahunya, tebak Muli. Para murid mengangguk, menganggap alasan ini masuk akal. Limuran tetap tenang dan tidak berkomentar. Tak lama kemudian, seberkas cahaya pedang terbang keluar dari gua di bawah. Itu adalah Taois Zixia yang sedang terbang di atas pedang. Pedang yang ia pijak adalah pedang jimat berkualitas tinggi. Pendeta Tao Zixia terbang ke udara, sambil memegang pedang jimat di tangannya, melirik semua murid, mengangguk puas, dan berkata, "Bagus sekali, kalian semua ada di sini. Tuan akan memancing kelelawar-kelelawar haus darah itu keluar, lalu menggunakan mantra untuk membasmi mereka. Yang perlu kalian lakukan adalah mengepung pintu masuk gua dan berusaha mencegah mereka kabur." Guru memiliki satu set formasi jimat di sini, yang disebut formasi 1000 gelombang, sebuah formasi jimat besar yang dikaitkan dengan air. Guru telah menyiapkan sebagian besar jimat yang digunakan dalam formasi ini, tetapi Anda perlu mengisi kembali vitalitas formasi jimat tersebut. Pendeta Tao Zixia berkata demikian sambil memberikan sebuah jimat kepada setiap murid, yang berisi instruksi kepada mereka tentang cara mematuhi perintah dan cara menggunakan kekuatan sihir atau jimat energi mereka sendiri untuk mengisi ulang energi susunan jimat. Jimat riak air. Limuran menatap jimat di tangannya. Itu adalah jimat susunan atribut air. Rune-rune di atasnya sangat kompleks. Bahkan tanpa diaktifkan, rune-rune ini memancarkan cahaya spiritual yang redup, dan tampak seperti air yang mengalir, yang sangat misterius. Atas arahan Tao Zixia, semua murid berdiri di pos masing-masing dan bersiap. Kemudian, Tao Zixia mengayunkan pedang jimat di tangannya, dan tiba-tiba cahaya pedang merah melesat keluar dari pedang dan melesat ke dalam gua yang dalam dan gelap tempat sosok itu berada. Cahaya pedang ini tidak terkenal karena ketajamannya, tetapi mengandung formula ajaib yang dapat membuka segel jimat dan dengan demikian mengaktifkan jimat tersebut. Saat pedang jimat itu berkelebat, suara memekakan telinga terdengar di dalam gua, dan api membumbung tinggi ke langit. Seharusnya ada susunan jimat atribut api yang dipasang di bawah untuk mengusir kelelawar haus darah itu. Pikir Limuran dalam hati ketika melihat ini. Benar saja, dalam sekejap, sosok-sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gua. Mereka adalah kelelawar haus darah yang ketakutan. Aktifkan formasi jimat. Taois Zixia memberi perintah, dan semua murid mengaktifkan jimat di tangan mereka satu demi satu. Dalam sekejap, awan biru berkelap-kelip di dekat pintu masuk gua dan saling berkeping-keping. Sebuah perisai cahaya biru raksasa terbentuk dalam sekejap mata. Cahaya spiritual mengalir di perisai cahaya itu bagai air mengalir. Setelah diamati lebih dekat, lapisan perisai cahaya biru ini terdiri dari lapisan-lapisan tipis yang tak terhitung jumlahnya, yang secara keseluruhan sangat tebal. Kelompok kelelawar haus darah pertama yang menyerbu keluar menabrak tirai cahaya biru. Seolah-olah mereka bertemu lem yang sangat lengket, mereka menempel di tirai cahaya dan tak mampu melepaskan diri, apalagi keluar darinya. Di atas tirai cahaya biru, aliran cahaya spiritual muncul, membungkus kelelawar-kelelawar haus darah satu demi satu. Banyak kelelawar haus darah yang terbungkus sepenuhnya dalam cahaya biru. Setelah berjuang beberapa kali, mereka terdiam, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Kelelawar yang lebih haus darah menyemburkan gelombang suara dari mulutnya dan menyerang tirai cahaya biru, tetapi tirai cahaya biru itu hanya bergetar sedikit beberapa kali untuk menghentikan serangan gelombang suara itu. Formasi jimat 1000 gelombang tampak sangat stabil, dan para murid tampak santai, tetapi Limuran tidak berpikir demikian. Mereka hanyalah puluhan kelelawar haus darah, dan kekuatan gelombang suara yang mereka pancarkan terbatas. Jika ada ratusan kelelawar haus darah, situasinya akan sangat berbeda. Semakin banyak kelelawar haus darah terbang keluar dari gua, lalu menemukan lapisan perisai cahaya biru yang menghalangi pintu masuk gua. Mereka mulai menyemburkan gelombang suara dan menyerbu ke segala arah. Perhatikan pengisian vitalitas jimat formasi ini. Taois Zixia memberi instruksi kepada semua murid, lalu mengarahkan pedang jimat di tangannya, dan cahaya pedang serta formula sihir melesat keluar dan menancap di dalam jimat formasi. Saat ia melakukan ini, sinar biru yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan gelombang, tiba-tiba muncul dari perisai cahaya biru, menyerang dan menjerat kelelawar haus darah di dekatnya. Dalam sekejap, banyak kelelawar haus darah terbungkus sinar biru dan tak bisa bergerak. Formasi jimat tingkat tinggi ini sungguh kuat. Limuran mengagumi dalam hati. Dengan begitu banyak kelelawar haus darah, mereka sebenarnya tak berdaya melawan formasi jimat. Sebaliknya, mereka ditangkap satu persatu dan tak bisa bergerak. Pendeta Tao Zixia juga tampak santai. Ia melayang di udara di atas seekor burung phoenix terbang, dan sesekali menggunakan pedang jimatnya untuk merapal beberapa mantra dan memanipulasi formasi jimat untuk menahan kelelawar haus darah yang bergegas keluar dari gua satu persatu. Dalam sekejap, hampir 100 kelelawar haus darah ditangkap oleh formasi jimat, tergantung tak bergerak di tirai cahaya biru, tampak sangat aneh. Tiba-tiba,
seekor kelelawar penghisap darah berukuran 3 meter terbang keluar dari gua. Kelelawar penghisap darah ini tidak hanya beberapa kali lebih besar daripada rekan-rekannya, tetapi juga memiliki lapisan cahaya keemasan gelap pada penampilannya yang gelap, dan lapisan cahaya keemasan bersinar di matanya yang berwarna merah darah. Aura yang dipancarkan kelelawar penghisap darah raksasa ini tak terbayangkan, dan tak tertandingi oleh kelelawar penghisap darah lainnya. Itu monster mutan. Li Muran terkejut. Ia membaca di kitab suci klasik bahwa ketika monster mencapai usia dewasa, kultivasi mereka berhenti dan tetap pada tahap tertentu. Misalnya, elang bersayap besi umumnya berada di level 2, dan kelelawar haus darah adalah monster level 1. Namun, hanya ada sedikit monster dan burung yang dapat menembus batasan ini dan terus meningkatkan kultivasi mereka. Monster-monster ini biasanya memiliki darah yang sangat kental atau memiliki kemampuan khusus lain yang menyebabkan perubahan, dan biasanya disebut monster mutan oleh para kultivator manusia. Kelelawar raksasa haus darah di depannya jelas bukan monster level 1. Dengan kata lain, itu adalah monster mutan yang tidak biasa. Monster bermutasi dapat menembus batasan kultivasi mereka, sehingga kekuatan sihir mereka secara alami jauh lebih besar daripada sebelumnya. Secara umum, monster bermutasi memiliki kekuatan sihir dan mantra khusus, dan kekuatan mereka sangat dahsyat. Setelah kelelawar haus darah bermutasi itu muncul, ia tidak berlarian seperti kelelawar haus darah lainnya, melainkan mengamati perisai cahaya biru dengan tatapan dinginnya. Ketika Li Muran melihat tatapannya, ia merasa bahwa itu jelas bukan tatapan hewan biasa. Tatapan itu mengandung makna yang kompleks dan kurang lebih mirip dengan tatapan manusia. Konon, semakin tinggi tingkat kultivasi monster, semakin tinggi pula kecerdasannya. Memang benar, pikir Li Muran dalam hati. Ternyata ada Raja Kelelawar tingkat keempat. Taois Sixia juga tercengang dan bergumam. Raja Kelelawar level 4. Semua murid terkejut ketika mendengar ini. Mereka menduga bahwa tingkat kultivasi kelelawar haus darah yang bermutasi ini tidak rendah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah binatang ibel level 4 ini setara dengan keberadaan seorang kultivator di tahap awal pengembaraan ilahi. Setelah Raja Kelelawar melihat sekeliling, ia tiba-tiba menjerit dengan sangat tajam. Gelombang suara yang terlihat oleh mata terbuka berubah menjadi bor tajam yang berputar dan mengenai perisai cahaya biru, langsung menembus lubang seukuran sekitar 30 cm di perisai cahaya tersebut. Semua murid berteriak kesakitan. Jeritan itu bagai jarum yang menusuk gendang telinga mereka, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dua kelelawar haus darah mengambil kesempatan untuk terbang keluar dari lubang dan menyerang para murid di sekitar mereka. Bum bum bum. Beberapa mantra ledakan api menyambar tepat waktu, membasmi kedua kelelawar haus darah itu di tempat. Ada dua orang yang menggunakan teknik ledakan api, satu adalah King Fengzi dan yang lainnya adalah Li Muran. Dalam situasi kritis seperti itu, tidak semua murid mampu menahan rasa sakit yang hebat di telinganya dan merapal mantra dengan lancar dan cepat. King Fengzi adalah murid senior di tahap akhir Meridian Qi, jadi tidak mengherankan jika ia mampu melakukannya. Li Muran hanyalah murid Meridian Qi tingkat menengah yang telah berlatih selama lebih dari setahun, tetapi ia mampu menyelamatkan diri tepat waktu, yang cukup mengejutkan. Bersamaan dengan kedua kelelawar haus darah itu berlari keluar, Taois Sixia juga segera bertindak. Ia mengarahkan pedang jimat di tangannya ke bagian perisai cahaya biru yang rusak, dan seketika energi yang kuat disuntikkan ke dalam susunan jimat melalui sihir cahaya pedang. Perisai cahaya biru itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, dan lubang yang rusak pun pulih dalam sekejap. Bagus sekali, puji Taois Sixia, lalu ia memberi instruksi kepada para murid, kalian jaga formasi jimat ini, dan aku akan menghadapi monster mutan ini. Begitu dia selesai berbicara, Taois Sixia mengeluarkan jimat emas yang bersinar dengan cahaya keemasan dari lengannya. Jimat emas juga merupakan jenis jimat, tetapi bahannya bukan kertas jimat biasa, juga bukan terbuat dari batu giok seperti jimat giok. Bahan yang digunakan untuk jimat emas adalah beberapa logam mineral berkualitas tinggi yang digunakan untuk pemurnian alat, yang dimurnikan menjadi kertas emas tipis, kemudian jimat dibuat di atasnya. Jimat emas membutuhkan bahan berkualitas tinggi dan dapat membawa lebih banyak vitalitas, sehingga dapat menghasilkan jimat yang lebih kuat. Pendeta Tao Zixia melemparkan jimat emas di depannya dengan satu tangan, lalu dia membuat gerakan pedang dengan pedang jimat di tangannya dan memukul jimat emas itu. Dalam sekejap, jimat emas itu memancarkan cahaya keemasan dan berubah menjadi pedang lebar sepanjang 7 atau 8 kaki. Pedang itu menancap ke dalam formasi jimat dan menebas ke arah Raja Kelelawar tingkat 4. Jimat pengubah pedang. Hati Li Muran tergerak, dan sedikit rasa iri terpancar di matanya. Li Muran membaca dalam kitab suci bahwa setelah mencapai tahap kultivasi Senyu, kekuatan sihir dalam tubuh tidak hanya mendalam, tetapi juga lebih halus, dan dapat mengeluarkan banyak mantra yang sangat kuat. Jenis mantra yang paling umum digunakan disebut transformasi pedang,
di mana biksu terus-menerus menekan mananya, lalu tiba-tiba melepaskannya dengan jentikan jari, mengubahnya menjadi cahaya pedang yang tajam, atau bahkan pedang yang tampak hidup. Mantra ini merupakan mantra serangan yang sangat berguna, dan semakin dalam mana, semakin kuat kekuatan transformasi pedangnya. Jika teknik transformasi pedang diubah menjadi jimat, teknik tersebut disebut jimat transformasi pedang. Jimat transformasi pedang bukanlah satu jenis jimat, melainkan istilah umum untuk berbagai jenis jimat. Kekuatan setiap jimat transformasi pedang sangat bervariasi, dan tingkat kesulitan pembuatannya pun bervariasi. Perbedaan utamanya terletak pada kekuatan vitalitas yang tersegel dan rune yang digunakan untuk membuat jimat transformasi pedang, terutama rune pertempuran ki pedang. Setidaknya ada 70 atau 80 jenis teks pertarungan ki pedang, dan ada 40 atau 50 jenis yang lebih populer. Semakin kompleks teks pertarungan ki pedang, semakin banyak perubahan energi pedang yang dikandungnya, dan seringkali dapat menampilkan cahaya pedang yang lebih tajam dan memukau. Limuran berpikir dalam hati, pedang terbang yang diubah oleh jimat pengubah pedang ini begitu besar, seharusnya menjadi pola pertarungan pedang raksasa. Jimat pengubah pedang yang digambar dengan pola pertarungan seperti ini memiliki ciri khas kekuatan besar dan kemampuan untuk memotong apapun, tetapi kurang lincah. Benar saja, pedang raksasa itu baru saja menebas kawanan kelelawar haus darah itu, dan seketika 7 atau 8 kelelawar haus darah terpotong menjadi 2 namun Raja Kelelawar tingkat keempat dengan lincah membentangkan sayapnya dan menghindar ke samping, menghindari tebasan pedang raksasa itu. Pedang raksasa itu terus mengejar, menebas dengan liar di dalam formasi jimat. Raja Kelelawar tingkat 4 tidak berani menyerangnya secara langsung, dan hanya bisa terus menghindar, sambil menyemburkan gelombang suara bor yang tajam dari mulutnya, menunggu kesempatan untuk mengenai perisai cahaya biru formasi jimat tersebut. Setiap kali Raja Kelelawar menyerang, perisai cahayanya akan bergetar dan menghabiskan banyak energi. Para murid bergegas menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalam formasi jimat untuk membantunya bertahan. Limuran juga menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk mengisi kembali energi formasi jimat pada awalnya, tetapi ketika kekuatan sihirnya sendiri telah habis setengahnya, ia beralih menggunakan jimat vitalitas. Meskipun hal itu akan menghabiskan banyak jimat vitalitas, hal itu dapat memastikan bahwa kekuatan sihirnya sendiri tidak akan terkuras, dan jika ia menghadapi bahaya, ia masih memiliki kekuatan untuk menghadapi dan melindungi dirinya sendiri. Setelah beberapa putaran, meskipun pedang raksasa itu gagal membasmi Raja Kelelawar, ia membasmi hampir 100 kelelawar yang haus darah. Raja Kelelawar menyadari situasinya tidak baik, lalu bersiul tajam, seolah memberi perintah kepada kawanan kelelawar. Kelelawar haus darah yang tersisa mendengar perintah itu dan berhenti terbang, berbalik, lalu terbang menuju gua di bawah. Raja Kelelawar pun mengepakkan sayapnya dan mendekati pintu masuk gua. Mau kabur, Taois Sixia mendengus dingin, lalu menggerakkan kedua tangannya. Ia memegang pedang jimat di satu tangan untuk mengendalikan pedang raksasa yang ditransformasikan oleh jimat pedang, sementara tangan lainnya terus menunjuk ke arah susunan jimat, merapal mantra demi mantra. Kepingan kabut biru tiba-tiba berterbangan dari perisai cahaya biru formasi jimat, menggelinding ke arah Raja Kelelawar dari segala arah di saat yang sama, pedang raksasa itu menebas ke arah pintu masuk gua, menghalangi jalan mundur Raja Kelelawar dan kawanan kelelawar. Raja Kelelawar ketakutan dan terus-menerus berteriak. Gelombang suara itu bagaikan pedang tajam, menghancurkan cahaya biru di sekitarnya namun, sedikit cahaya biru masih menempel pada Raja Kelelawar, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba membeku. Sang Raja Kelelawar berjuang keras, berusaha melepaskan diri dari kabut biru, tetapi kabut biru semakin menyelimuti dirinya, membuatnya semakin sulit bergerak. Pada saat ini, pedang raksasa itu menebas, dan Raja Kelelawar, yang terjerat oleh kabut biru dan gagal menghindar tepat waktu, dihancurkan oleh gelombang suara pelindung pedang dan terpotong menjadi 2 di tempat, sekarat. Pedang raksasa itu memiliki daya serang yang kuat tetapi kurang fleksibel, susunan jimatnya memiliki daya ikat yang kuat tetapi tidak dapat membasmi musuh dalam satu gerakan. Kombinasi keduanya dapat secara efektif membasmi musuh yang kuat. Metode guru memang brilian. Limuran cukup terkesan ketika melihat pemandangan ini, dan pada saat yang sama ia merasa wawasannya semakin luas. Dengan kematian Raja Kelelawar, para kelelawar kehilangan pemimpin, dan serangan pedang raksasa serta susunan jimat menjadi semakin efektif. Tak lama kemudian, sebagian besar kelelawar haus darah terikat oleh susunan jimat atau terbasmi oleh pedang raksasa. Hanya beberapa kelelawar haus darah yang berhasil lolos kembali ke gua. Cukup, Taois Sixia menunjuk pedang raksasa itu, yang langsung terbang kembali dengan sendirinya dan berubah menjadi jimat emas yang jatuh ke tangannya. Taois Sixia mengambil kembali jimat emas itu dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku serahkan urusan berikut kepadamu. Aku yakin kelelawar-kelelawar haus darah yang sendirian ini tidak akan menjadi masalah bagimu." Baik, setelah menerima perintah itu, semua murid memasuki formasi jimat satu persatu, mengeluarkan alat sihir atau merapal mantra,
membasmi kelelawar haus darah yang terikat oleh formasi jimat satu per satu, dan sekaligus mengumpulkan saripati dari mayat mereka. Taois Sixia juga secara pribadi menemukan mayat Raja Kelelawar tingkat 4 dan mengambil saripati di dalamnya. Saripati tingkat 4 ini seukuran kepalan tangan bayi, dengan lapisan cahaya keemasan gelap di permukaannya, yang jelas luar biasa. Setelah Taois Sixia mengambil saripati tingkat keempat, ia mengangguk puas dan berkata kepada semua murid dalam pertempuran tadi, semua murid telah memberikan kontribusi. Saripati kelelawar penghisap darah ini milik kalian. Kalian tidak perlu menyerahkannya kepada guru dan sekte. Terima kasih, guru. Para murid bersukacita. Dengan begitu banyak saripati, jika dibagi di antara para murid, semua orang akan mendapatkan banyak. Ini adalah rezeki nomplok. Guru dan murid-murid kuil Zixia kemudian menyelinap ke dalam gua dan membasmi kelelawar haus darah yang tersisa. Mereka juga menemukan banyak biji berkualitas tinggi di dalam gua. Para murid menggali semua biji dan menyerahkannya kepada Taois Zixia, yang menerimanya dan berjanji, serahkan harta ini kepadaku. Aku akan memberimu imbalan yang pantas setelah aku kembali ke sekte. Selain itu, Li Er adalah orang pertama yang menemukan gua ini, jadi dia telah memberikan kontribusi terbesar. Aku akan memberimu sejumlah batu roh tambahan sebagai hadiah. Para murid mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan guru serta murid-murid kuil Zixia dipenuhi dengan kegembiraan dan merasa bahwa perjalanan itu tidak sia-sia. Tidak lama kemudian, para guru dan murid kuil Zixia meninggalkan pegunungan dan pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun, dan mereka berhasil mendapatkannya. Perkara hilangnya murid bernama Mo di kuil Zixia sempat diperbincangkan di antara para murid. Ada yang mengatakan ia pergi sendiri, sementara yang lain mengatakan ia mengalami kecelakaan. Kemunculan dan hilangnya orang ini begitu ganjil sehingga para murid tidak dapat memahaminya, dan tak lama kemudian tak seorang pun menyinggungnya lagi. Suatu hari, pendeta Tao Zixia sedang terbang rendah ke tanah bersama sekelompok murid di atas burung phoenix terbang di atas tanah tandus yang luas ketika tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah. Dia lalu mengeluarkan jimat transmisi suara yang memancarkan cahaya spiritual dari lengannya, mengulurkan jari untuk melepaskan segel, lalu sebuah suara terdengar di telinganya. Setelah mendengar pesan ini, ekspresi Taois Zixia menjadi lebih serius. Situasi telah berubah. Kita tidak akan mencari harta karun untuk saat ini. Tao Zixia memberi perintah dan menepuk ringan burung phoenix terbang itu dengan kakinya. Yang terakhir terbang ke atas setinggi puluhan kaki, lalu berbalik dan terbang cepat dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua murid di Fei Feng terkejut dan bingung, diam-diam mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi, tetapi sang guru tidak mau mengatakannya dan tidak seorang pun berani bertanya. Burung phoenix terbang itu sangat cepat. Tak lama kemudian, ia telah terbang 100 mil jauhnya dan tiba di atas area yang hancur dengan dinding-dinding yang rusak dan atap-atap yang hancur. Meskipun pemandangan di sini sudah rusak, garis besar kota yang megah masih dapat dilihat. Rerun dewa semacam ini tidak mungkin dibangun oleh monster tingkat rendah dengan kecerdasan rendah, melainkan rerun dewa bangunan manusia. Entah berapa tahun yang lalu kota kuno ini dibangun. Pastilah kota ini makmur pada masa itu. Tak kusangka setelah sekian tahun, kota ini terkubur di sini. Limuran cukup terkesan ketika melihat rerun dewa kota kuno yang tak berujung di bawahnya dengan cahaya mutiara malam. Ketika kami hampir sampai di pusat kota kuno, kami melihat cahaya-cahaya yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Cahaya-cahaya itu bagaikan mutiara yang berkilauan, menandakan banyak biksu berkumpul di sana. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang? Hati Limuran bergetar. Ia melihat gurunya mengendalikan burung phoenix terbang untuk terbang menuju tempat paling terang, dan jelas bahwa targetnya ada di sana. Tak lama kemudian, Tao Zixia dan murid-muridnya mendarat di dekatnya. Tempat itu sudah terang benderang oleh mutiara-mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, seterang siang hari. Namun, yang membuat Limuran merasa lega adalah meskipun cahaya di sini terang, mananya masih sangat halus, seperti di malam hari. Jelas, perubahan cahaya suci Limuran di siang dan malam hari tidak ada hubungannya dengan intensitas cahaya, melainkan berkaitan dengan lingkungan secara keseluruhan. Di pemakaman bawah tanah ini, terlepas dari siang atau malam, terang atau gelap, cahaya suci leluhur Limuran selalu terang dan menyilaukan, dan mananya juga sangat halus. Semua orang dari 4 sekte ada di sini. Ada acara besar apa? Limuran sedikit terkejut setelah melihat sekeliling. Ia mendapati bahwa bukan hanya murid-murid sekte Yuanfu mereka, tetapi juga murid-murid sekte Jianling, kuil Daming, dan paviliun Dansin pada dasarnya telah tiba di sini. Ratusan orang berkumpul di rerun dewa kota kuno, semuanya memandang ke arah pusat kota. Dari kejauhan, tampak cahaya warna-warni yang bersinar, membentuk perisai cahaya melingkar raksasa yang indah. Cahaya spiritual yang begitu kuat. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membentuk perisai cahaya ajaib seperti itu? Seru Limuran dalam hati. Meskipun ia berada jauh,
ia juga bisa merasakan kekuatan perisai cahaya warna-warni yang besar itu. Pendeta Tao Zixia memimpin sekelompok murid dan berjalan cepat menuju pusat kerumunan. Sebelum mereka tiba, mereka mendengar suara pendeta Tao Zixia dari kejauhan. Adik Zixia, kau datang tepat waktu, ayo bantu kami. Tetaplah di sini dan ikuti instruksi sekte. Pendeta Tao Zixia memberikan instruksi kepada beberapa murid, lalu terbang menuju pusat. Setelah beberapa saat, ia menghilang ke dalam perisai cahaya warna-warni. Limuran dan yang lainnya, seperti murid lainnya, tinggal di sini dan melihat perisai cahaya besar dari jauh. Saudara muda Wang, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya King Fengzi kepada seorang murid sekte Yuanfu. Saudara muda Wang ini adalah murid yang berpengalaman luas di kuil Cixia, jadi dia pasti tahu banyak. Saudara muda Wang berkata, Saudara King Feng, tahukah kamu? Kami menemukan seekor binatang purba yang telah tertidur entah berapa lama, dan kami tanpa sengaja membangunkannya. Para senior dari 4 sekte sedang bekerja sama untuk menangani binatang ini. Binatang buas purba. Binatang buas macam apa itu? Tanya King Fengzi terkejut. Kudengar guru menyebutnya Qiongqi, jadi pastilah itu binatang buas Qiongqi, jawab saudara muda Wang. Binatang buas Qiongqi. Limuran, yang berdiri di samping, terkejut ketika mendengar ini, dan ekspresinya berubah drastis. Adik muda, pernahkah kau mendengar tentang binatang buas ini? Tanya King Kingxi. Limuran mengangguk dan berkata, aku melihat sebuah buku di perpustakaan yang menceritakan tentang berbagai binatang dan monster legendaris. Buku itu menyebutkan beberapa binatang purba yang paling menakutkan, dan Qiongqi adalah salah satunya. Konon, binatang purba jenis ini sangat kuat, dan bahkan para master di tahap manusia sejati pun kesulitan menghadapinya. Jika keberadaan tahap manusia sejati saja sulit dihadapi, bukankah guru dan yang lainnya tidak akan mampu melawan? Tanya Muli dengan ngeri. Guru sepertinya juga mengatakan hal yang sama. Murid bermarga Wang dari kuil Cixia itu berkata, namun, guru juga mengatakan bahwa binatang Qiongqi itu tampaknya disegel oleh kekuatan tak dikenal, dan tidak dapat menunjukkan kekuatan magisnya. Meski begitu, guru dan yang lainnya tidak dapat membasminya, dan hanya bisa bekerja sama merapal mantra untuk menjebaknya. Jadi begitu, Limuran merasa sedikit lega ketika mendengarnya. Kalau tidak, dengan binatang buas Qiongqi yang mengerikan itu, tidak ada murid mereka yang bisa lolos. Para murid memperhatikan dari kejauhan, tidak berani melangkah maju tanpa perintah dari para tetua sekte. Tak lama kemudian, semakin banyak kultivator berdatangan satu demi satu, tampaknya telah menerima pemberitahuan dari sekte. Tak lama kemudian, 40 kultivator pengembara ilahi dari 4 sekte tiba satu demi satu. Mereka semua menghilang ke dalam perisai cahaya warna-warni, meninggalkan murid-murid lainnya di luar. Murid-murid dari 4 sekte, dengarkan. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari perisai cahaya. Suara ini tidak hanya menyebar ke seluruh area dalam radius 10 mil, tetapi juga menggetarkan hati para murid di dekatnya. Para murid langsung terdiam dan tidak berani berbicara keras lagi. Siapa ini? Tanya Muli penasaran. Dari yang kudengar, sepertinya dia Master Xuanmu dari kuil Daming. Beliau adalah biksu paling dihormati di kuil Daming selain Master Xuanfa. Kata King Kingxi dengan tatapan serius, kudengar Master Xuanmu adalah orang yang saleh dan berstatus tinggi di antara para biksu dari 4 sekte di periode Senyu. Semua paman dan bibi harus menghormatinya. Guru Xuanmu. Limuran mencibir dalam hati. Biksu yang dibasminya konon adalah murid pertama Guru Xuanmu. Master Xuanmu terus berbicara dengan lantang kami, para kultivator pengembara ilahi, telah menjebak binatang purba ini. Ia tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Namun, ini sangat memakan waktu. Meskipun kami bisa bergantian merapal mantra dan beristirahat, kami hanya bisa menjebak binatang ini selama 3 hari. Mendengar ini, sebagian besar murid merasa lega. 3 hari sudah cukup bagi mereka untuk melarikan diri dari kota makam bawah tanah ini. Namun, kata-kata Master Xuanmu selanjutnya tiba-tiba berubah. Ia berkata, kami menemukan bahwa ada pintu masuk di tengah rerun dewa kota kuno yang mengarah ke tempat yang lebih dalam. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa kota makam bawah tanah ini sebenarnya memiliki ruang tingkat kedua. Tingkat kedua, Limuran terkejut. Ini berarti masih banyak area tak dikenal yang belum dijelajahi, dan mungkin ada rahasia atau harta karun tak terduga. Murid-murid yang lain pun ikut terkejut, ada yang tampak gembira, ada pula yang terkejut namun tetap tenang. Master Xuanmu berkata, binatang buas ini datang dari pintu masuk lantai 2. Mengenai apakah ada bahaya lain di lantai 2, kami belum menemukannya. Tapi ini pasti layak untuk diselidiki. Kami, para kultivator di tahap pengembaraan ilahi, harus bekerja sama untuk menghadapi binatang buas ini, jadi kami tidak punya waktu luang. Satu-satunya yang akan menjelajahi lantai 2 adalah para murid dari 4 sekte, termasuk Anda. Ini kesempatan langka. Kita hanya punya 3 hari.
Setelah 3 hari, kita harus menyegel pintu masuk ini dan monster itu bersama-sama agar tidak membahayakan dunia. Soal apakah akan memasuki tingkat kedua untuk menjelajah, itu tergantung pada keinginan pribadi kalian. Kami, para kultivator pengembara, tidak akan memaksa kalian. Namun, jika kalian menemukan harta karun, setiap murid bisa mendapatkan hadiah batu spiritual senilai 1/3 dari nilai harta karun itu. Waktu sangat berharga. Ambil keputusan sekarang. Bagi yang tidak ingin pergi ke lantai 2 bisa kembali atau tetap di lantai 1. Bagi yang ingin menjelajahi lantai 2, silakan langsung menuju pintu masuk ini. Begitu Master Suanmu selesai berbicara, tirai cahaya warna-warni itu tiba-tiba menghilang, tetapi sebuah perisai cahaya kemasan yang lebih kecil muncul darinya. Puluhan sosok duduk bersila di samping perisai cahaya itu. Mereka semua adalah para kultivator pengembara ilahi dari berbagai sekte. 100 kaki dari mereka, terdapat sebuah pintu masuk gua yang dijaga ketat, yang tidak diragukan lagi merupakan pintu masuk ke lantai 2. Setelah 1 batang dupa, pintu masuk akan ditutup. Kalian harus segera mengambil keputusan, kata Master Suanmu lalu berhenti bicara. Pendeta Tao Cixia dan para kultivator pengembara ilahi lainnya dari 3 sekte lainnya juga angkat bicara, menyemangati para pengikut mereka untuk melakukan petualangan. Para kultivator pengembara ilahi dari keempat sekte sepakat untuk bergabung guna membatasi jumlah binatang buas, dan membiarkan para murid ikut serta dalam ekspedisi. Tentu saja, ada kebudewa praktis, tetapi juga untuk memastikan keadilan semaksimal mungkin. Bagi mereka, lantai 2 adalah harta karun yang tak diketahui, dan seberapa banyak harta karun yang bisa mereka kumpulkan bergantung pada kesempatan dan keberuntungan para murid masing-masing sekte. Apa yang harus kita lakukan? Pergi atau tidak? Hampir semua murid memikirkan pertanyaan ini. Beberapa mengambil keputusan cepat dan segera berjalan menuju pintu masuk tirai cahaya. Jelas, semakin cepat mereka memasuki lantai 2, semakin besar peluang menemukan harta karun. Beberapa murid ragu-ragu. Jika mereka pergi, bahayanya tidak diketahui dan mereka mungkin tidak akan pernah kembali jika mereka tidak pergi. Akan sangat disayangkan jika melewatkan kesempatan langka itu. Kakak senior Zhao, menurutmu aku harus pergi? Tanya Muli sambil mengerutkan kening. Ia berbalik, tetapi mendapati Limuran tidak ada di sana. Hei, di mana kakak senior Zhao? Muli melihat sekeliling dengan bingung, hanya untuk menemukan bahwa Limuran adalah salah satu murid yang pertama kali tiba di pintu masuk lantai 2. Saudara mudamu, kultivasimu rendah, jadi lebih baik jangan pergi. Kata King Kingxi, lalu dia menghela napas pelan dan berjalan menuju pintu masuk. Aneh, kakak senior King Feng sepertinya tidak mau pergi. Jadi kenapa dia masih mau pergi? Muli bergumam sendiri dengan bingung. Pada akhirnya, dia tidak memasuki tingkat kedua lagi pula, dia hanyalah murid tahap awal Qi Meridian, dan kebanyakan orang yang hadir adalah murid tahap akhir Qi Meridian. Di antara murid-murid tahap akhir Qi Meridian ini, hanya sedikit yang memasuki tingkat kedua. Limuran berjalan ke pintu masuk dan melihat situasi di tirai cahaya dengan lebih jelas. 40 biksu di panggung pengembaraan ilahi semuanya duduk bersila. Beberapa sedang merapal mantra, sementara yang lain bermeditasi untuk menyeimbangkan kekuatan magis mereka. Semua biksu memasang ekspresi serius, dan tak seorang pun tampak santai. Tepat di tengah-tengah kepungan mereka, terdapat sebuah perisai cahaya yang lebih tebal lagi, dan di dalam perisai cahaya tersebut, terdapat seekor binatang unicorn raksasa yang ditutupi oleh sisik emas gelap, sebesar bukit, merangkak di tanah dan tampak seperti sedang koma. Apakah ini Qiongqi, binatang buas yang ganas? Selain sangat besar, ia tidak terlihat istimewa, pikir Limuran dalam hati. Ia menduga Qiongqi ini memang tersegel secara misterius, kalau tidak, aura mengerikan dari binatang buas purba itu saja sudah cukup untuk membuat seorang kultivator seperti Limuran gemetar ketakutan. Bagus sekali, kau berjanji akan membiarkanku memasuki tingkat kedua. Aku akan menghadiahimu dengan berlimpah untuk ini di masa depan. Suara gurunya, Tao Cixia, kembali terdengar di telinga Limuran. Limuran menatap ke dalam perisai cahaya dan Taois Cixia hanya membuka matanya dan mengangguk padanya sambil tersenyum. Meskipun Taois Cixia tidak menggerakkan bibirnya, suaranya sampai ke telinga Limuran. Hati-hati, ingat apa yang dikatakan gurumu. Limuran tahu bahwa ini adalah mantra yang disebut transmisi suara, yang dapat menggunakan kekuatan sihir untuk membungkus suara dan mentransmisikannya secara akurat ke jarak tertentu tanpa membiarkan suara menyebar. Dengan menggunakan seni transmisi suara, seseorang dapat memperbolehkan orang tertentu mendengar perkataannya, tetapi orang lain tidak akan dapat mendengar suara apapun. Teknik transmisi suara ini tidak rumit, dan Limuran dapat melakukannya, tetapi ia hanya dapat mentransmisikan suara secara akurat hingga jarak lebih dari 3 meter, dan sulit untuk melakukannya lebih jauh. Namun, Tao Cixia, seorang kultivator di periode Senyu dengan kekuatan magis yang lebih kuat, dapat mentransmisikan suara kepadanya dari jarak 30 meter.
Limuran membungkuk kepada gurunya dari kejauhan, lalu melangkah ke pintu masuk lantai 2. Meskipun Limuran ingin menjelajahi lantai 2, ia tidak begitu bertekad. Namun, gurunya, Tao Zixia, diam-diam mengirim pesan kepadanya, memintanya untuk menjelajahinya dan menjanjikan hadiah besar. Karena ia harus pergi, Limuran pun pergi lebih awal. Semakin awal ia masuk, semakin cepat ia bisa menemukan harta karun dan menghindari jebakan yang sengaja dipasang orang lain. Pintu masuknya berada di bawah rerundewa-rerundewa yang tak mencolok, sangat rahasia, dan tak seorang pun tahu bagaimana para biksu dari 4 sekte Kuanglu menemukannya. Jalan menuju lantai 2 berupa tangga batu tanpa dasar, yang cukup lebar, sangat tua, tertutup lumut, dan dipenuhi bau busuk yang mengerikan. Berjalan cepat di sepanjang tangga batu, Limuran tiba-tiba merasakan matanya berbinar dan dia mendapati dirinya berada di sebuah kota kuno yang luas dan terang. Limuran awalnya mengira lantai 2 akan lebih gelap lagi, tetapi tak disangka, ternyata kota ini sangat makmur. Meski hanya rerundewa, gedung-gedung tinggi masih terlihat di mana-mana, dan dinding-dindingnya dihiasi kerikil-kerikil berpendar. Meskipun cahaya yang dipancarkan satu kerikil relatif redup, efek gabungan dari sejumlah besar kerikil membuat kota kuno bawah tanah ini lebih terang meskipun tidak seterang siang hari, setidaknya pemandangan beberapa mil jauhnya dapat terlihat, dan tak perlu lagi mutiara malam. Limuran mengenali asal-usul kerikil-kerikil ini. Batu jenis ini disebut fluorit, yang dapat memancarkan cahaya redup selama puluhan ribu tahun. Selain itu, fluorit tidak memiliki kegunaan lain, sehingga nilainya tidak tinggi. Namun, jumlah fluorit di kota kuno ini sulit diperkirakan. Secara umum, fluorit juga merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Banyak murid yang tertarik dengan batu-batu fluoresens ini. Mereka mengeluarkan peralatan sihir mereka, menggali potongan-potongan batu fluoresens dari rerundewa, dan menyimpannya di dalam tas penyimpanan. Setelah Limuran menggali beberapa keping fluorit besar, ia berhenti membuang-buang waktu dan melanjutkan penjelajahannya. Hanya ada 3 hari untuk menjelajahi tempat ini, dan tidak ada gunanya membuang-buang waktu terlalu banyak untuk beberapa fluorit. Dia berjalan semakin dalam, tetapi menemukan bahwa kota di bawah kota itu sangat luas dan tidak terlihat ujungnya. Pantas saja Tuan begitu tertarik dengan kota kuno tingkat 2 ini. Dilihat dari tata letaknya, kota kuno di atas mungkin hanya kedok, dan kota di bawahnya adalah rerundewa kuno yang sebenarnya. Limuran terbungkus dalam lapisan sihir perisai Vajra, mencari petunjuk di rerundewa tak berujung ini. Sejak datang ke sini, Limuran menjadi sangat berhati-hati di tingkat pertama makam bawah tanah, dengan sang guru memimpin tim, ia hanya perlu bersikap rendah hati namun, di tingkat kedua ini, setiap murid hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri, tanpa perlindungan sang guru. Limuran berjalan jauh sendirian di rerundewa, dan akhirnya dia menemukan beberapa petunjuk. Ia mendapati bahwa meskipun semuanya merupakan rerundewa, batu-batu yang digunakan pada beberapa bangunan cukup padat, sementara yang lain relatif biasa saja beberapa jelas-jelas dihancurkan oleh manusia, sementara yang lain runtuh dan membusuk secara alami karena erosi waktu. Limuran berspekulasi saat itu, kota kuno ini pasti telah mengalami semacam bencana dan terancam kehancuran. Demi mempertahankan rumah mereka, penduduk kota berjuang mati-matian melawan penjajah, tetapi sayangnya mereka akhirnya kalah, dan kota itu hancur dan semua orang tewas. Seluruh kota juga terkubur jauh di bawah tanah. Tidak, Limuran tiba-tiba teringat sesuatu yang lain ketika kota ini dibangun, ia dihiasi dengan batu-batu fluoresen yang tak terhitung jumlahnya untuk penerangan. Ini berarti bahwa kota kuno ini awalnya terletak jauh di bawah tanah, dan tidak terkubur di bawah tanah karena perubahan geologis di kemudian hari. Ia melanjutkan spekulasinya dengan kata lain, pemilik asli kota kuno ini adalah sebuah suku yang tinggal di bawah tanah yang gelap. Mereka sangat aneh, saya tidak tahu apakah mereka manusia atau monster. Seharusnya ras manusia. Lagi pula, dilihat dari rerundewanya, beberapa bangunannya sangat canggih. Ras Ibel hanya bisa membangun beberapa sarang yang rapat. Aku khawatir mereka tidak cukup bijak untuk membangun kota kuno semegah itu. Limuran mengeluarkan senjata ajaib pisau emas dan memainkannya di rerundewa, mencari peninggalan kuno. Aneh, bahkan jika sudah lebih dari 10.000 tahun, pasti masih ada jejak yang membuktikan bahwa manusia pernah tinggal di sini. Kok tidak ada yang bisa ditemukan? Limuran mencari rerundewa itu cukup lama, tetapi tidak menemukan petunjuk berharga. Ia ingin memastikan spekulasinya melalui sisa-sisa kerangka yang tertinggal dari bertahun-tahun lalu, tetapi ia tidak menemukan sisa-sisa yang serupa. Mungkinkah kota ini dulunya kosong? Apakah bangunan dan artefak di sini hanya pajangan? Limuran terkejut dan bingung, terus menebak-nebak dalam hatinya atau, apakah seseorang telah menghabiskan banyak upaya untuk membersihkan semua jejak seluruh kota sejak lama? Limuran berjalan melewati rerundewa dengan segala macam spekulasi. Semua jejak di sini sudah dibersihkan, jadi wajar saja kalau tidak akan ada harta karun kuno yang tersisa. Paling-paling,
Hanya ada beberapa harta karun alam yang tercipta kemudian. Saya khawatir guru dan yang lainnya akan kecewa. Namun, Limuran tetap memeriksa dengan sangat cermat, tidak melewatkan satu petunjuk pun. Setengah hari kemudian, Limuran tiba-tiba menemukan beberapa bibit obat di Rerundewa. Ini seharusnya kebun obat. Meskipun hancur, beberapa tanaman herbal dan obat kuat masih bertahan dan tumbuh kembali setelah beberapa tahun. Limuran sangat gembira dan hendak membersihkan Rerundewa dan mencari lebih banyak herba. Tiba-tiba, ia menemukan sepotong puing yang tampak agak aneh. Ini adalah kota kuno yang telah tertutup debu selama entah berapa tahun. Permukaan tanah berbatunya tertutup lapisan debu tebal. Ada juga debu di Rerundewa, tetapi tidak langsung di atasnya. Jelaslah bahwa puing-puing itu telah diganggu, dan belum lama ini. Jebakan. Beberapa bab dalam kitab suci pencuri langsung muncul di benak Limuran, dan segala macam konspirasi serta tipu daya langsung membanjiri pikirannya. Setengah batang dupa kemudian, 3 sosok mendekati Rerundewa taman obat dari 3 arah dan bertemu di sana. Mereka semua mengucapkan teknik tubuh cahaya mantra sederhana yang memungkinkan tubuh menjadi seringan burung layang-layang, sehingga mereka tidak akan meninggalkan jejak kaki di debu tebal kota kuno. Ada apa? Di mana orang itu? Ketiganya tampak terkejut dan bingung. Adik muda He, bukankah kau bilang ada murid dari Sekte Yuanfu di tahap tengah Meridian Qi yang masuk? Kenapa kita bertiga tidak bertemu dengannya? Seorang pemuda di tahap akhir Meridian Qi mengerutkan kening dan bertanya, dengan pedang ramping tersampir di pinggangnya. Meskipun pedang itu tidak terhunus, cahaya redup terpancar dari permukaan sarungnya, dan sekilas terlihat jelas bahwa pedang itu jelas bukan benda biasa. Dua lainnya berada di tahap tengah kultivasi Meridian Qi, dan masing-masing membawa pedang. Murid yang lebih pendek membawa pedang lebar besar di punggungnya, dan panjang sarungnya hampir sama dengan tubuhnya. Jelaslah bahwa ketiga orang ini adalah pengikut Sekte Roh Pedang. Murid bernama dia yang membawa pedang lebar itu juga bingung. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, aneh. Aku jelas melihatnya datang ke sini dari kejauhan, jadi aku segera memberitahu kedua saudaraku. Hanya ada 3 persimpangan di Rerundewa kebun obat. Kami bertiga datang dari 3 arah. Mustahil kami tidak dapat menemukannya. Kecuali, murid bermarga He itu mendongak, kecuali dia menggunakan bangau kertas jimat untuk terbang menjauh dari kepala kita. Ini tidak mungkin. Pemuda di tahap akhir saluran Qi yang memimpin kelompok itu menggelengkan kepala dan berkata, jika dia terang-terangan menggunakan bangau kertas jimat, kita pasti sudah melihatnya sejak lama. Bagaimana mungkin dia menghilang tanpa jejak? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin orang yang masih hidup menghilang tanpa alasan? Dilihat dari jejak kakinya, dia jelas datang ke sini. Seorang murid tingkat menengah saluran Qi lainnya berkata dengan sedikit kesal, mungkinkah kakak senior Yan telah membasmi orang ini dan berpura-pura tidak tahu demi menyimpan uang dan harta bendanya? Adik muda Liu, kenapa kau berkata begitu? Pemuda bernama Yan, mantan murid Qi Channel, berkata, apakah aku orang seperti itu? Aku masih harus mengandalkan jebakan adik muda Liu dan adik muda He untuk menghadapi lebih banyak murid dari 4 sekte. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya hanya karena harta milik seorang murid Qi Channel tengah dari Sekte Yuanfu? Murid bermarga He itu juga menasihati, saudara Yan benar. Jika kita bertiga bergabung, selama kita tidak berurusan dengan beberapa murid terkenal itu, kita akan tak terkalahkan di lapisan kedua ini. 3 hari sudah cukup bagi kita untuk menyergap berkali-kali. Mengapa kita harus merusak hubungan kita hanya karena masalah kecil? Lagi pula, kita tidak terlalu jauh satu sama lain. Jika saudara Yan membasmi orang itu, mustahil tidak akan ada pergerakan sama sekali. Murid Liu juga mengangguk dan berkata, oke, lupakan saja kali ini. Kalau nanti ada yang bergabung dengan jaringan dan menghilang tanpa alasan, aku tak akan percaya. Itu pasti tidak akan terjadi lagi. Kata pemuda bermarga Yan, bagaimana kalau saudara muda Liu memeriksa susunan mekanismenya? Sepertinya pria itu tidak memicu mekanismenya. Mungkinkah pria itu mengetahui sesuatu dan pergi diam-diam? Murid bermarga He itu menggelengkan kepala dan berkata, mustahil. Soal jebakan, kurasa tak seorang pun di antara 4 sekte yang bisa menandingi adik muda Liu. Ini keahlian keluarga adik muda Liu. Dan keahlian racunku tak bisa dikuasai dalam 2 atau 3 hari. Sekali kau terjebak, kau tak bisa kabur meski bersayap. Perangkap ini, murid bernama Liu dengan hati-hati mengamati ramuan spiritual dan tiba-tiba matanya tertuju pada sepotong kerikil. Apakah kamu memainkan batu ini? Kata murid bernama Liu sambil mengerutkan kening. Murid He mengangguk dan berkata, agar ramuan spiritual lebih mudah ditemukan, aku dengan hati-hati menyingkirkan beberapa potongan puing di sekitarnya, tetapi tetap membiarkan semuanya seperti semula, bahkan memperhatikan detail seperti debu yang menumpuk. Masih kurang detail. Murid Liu menghela napas dan berkata, bagi kultivator biasa, tidak masalah, tapi jika seorang ahli melihatnya, ia akan menemukan sesuatu yang salah dari pecahan batu ini.
Sambil berbicara, murid Liu perlahan mendekati puing-puing dan mengulurkan tangan untuk membaliknya. Gerakannya sangat hati-hati dan lambat, karena takut mengibaskan debu yang menumpuk di puing-puing. Batu itu sedikit lebih berat dari yang dibayangkannya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya lagi pula, itu hanya perbedaan yang sangat kecil. Ketika batu itu dibalik, ada garis abu-abu setipis rambut yang menempel padanya, yang tidak dapat dilihat kecuali Anda perhatikan dengan saksama. Ketika murid yang bernama Liu melihat hal itu, raut wajahnya berubah drastis dalam sekejap dan dia menjadi sangat ketakutan. Itu tipuan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, 4 aura tak berwarna dan tak berbau menyerbu ke arahnya dari segala arah, seperti beberapa angin sepoi-sepoi yang sejuk, sangat sulit dideteksi. Namun, dalam angin sepoi-sepoi ini, tubuh murid yang bermarga Liu tiba-tiba menjadi kaku seperti besi dan tidak bisa bergerak sama sekali, dan kekuatan sihir di tubuhnya tidak dapat dimobilisasi dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, beberapa cahaya dingin berkelebat, dan ternyata itu adalah beberapa pisau terbang setipis sayap jangkrik, yang menembus beberapa lubang di tubuh murid bernama Liu. Bang! Mayat murid bermarga Liu itu jatuh ke tanah dengan suara keras, menghantam tumpukan puing, memercikkan awan debu. Ah! Murid bermarga He dan pemuda bermarga Yan menyadari ada yang tidak beres. Mereka berdua terkejut dan segera mundur. Pada saat yang sama, pikiran mereka berubah dengan cepat dan kekuatan sihir mereka mengalir. Lapisan perisai cahaya pelindung muncul di permukaan tubuh mereka. Mereka sangat ahli dalam merapal mantra dan dapat mengaktifkannya hanya dengan pikiran. Tepat saat mereka mengeluarkan perisai cahaya pelindung, puluhan api tiba-tiba meletus dengan mayat murid bernama Liu sebagai pusatnya, membentuk bola api ledakan raksasa, yang mengubah puing-puing, herba spiritual, dan mayat menjadi bubuk. Murid bermarga He dan pemuda bermarga Yan berada pada jarak tertentu dari bola api yang meledak dan tidak terkena langsung ledakan tersebut. Namun, arus udara panas yang dihasilkan oleh ledakan tersebut mendorong mereka berdua beberapa kaki menjauh, dan perisai cahaya pelindung milik dua orang lainnya tiba-tiba meredup. Banyak sekali jimat ledakan api, ini formasi jimat. Pemuda bernama Yan itu berpengetahuan luas dan langsung mengenali penyebab ledakan itu. Suatu pikiran yang amat menakutkan terlintas dalam benaknya, membuatnya tampak sepucat mayat. Itu dia murid tingkat menengah saluran Qi dari Sekte Yuan Fu. Pemuda bermarga Yan terkejut. Ternyata dia tidak pergi, tapi bersembunyi di sini dan memasang jebakan untuk menghadapi kita. Metodenya sangat canggih sehingga dia tidak hanya menemukan jebakan yang kita pasang, tetapi juga membalas dengan menyergap. Jebakan yang dia pasang sangat ceroboh sehingga bahkan saudara muda Liu, seorang ahli, pun terperdaya. Oh tidak, kita bertemu seorang master. Ia baru saja terpikir hal itu, dan sebelum sempat memberitahu rekan-rekannya, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis di balik rerun dewa tak jauh dari sana dan bergerak ke arah sini dengan kecepatan yang luar biasa. Hati-hati, teriak pemuda bermarga Yan itu, seraya mengulurkan tangan kanannya ke pinggang. Cahaya putih cemerlang menyambar, dan ia telah menggenggam pedang ramping berkilat di permukaannya. Pada saat yang sama, sosok itu melintas di belakang murid yang bernama He dan membungkuk kepadanya. Murid bernama He bereaksi sangat cepat. Saat itu juga, ia tak sempat menghunus pedangnya, jadi ia hanya memegang pedang dan sarungnya di sekujur tubuhnya untuk melindungi an vitalnya. Pada saat yang sama, ia berbalik cepat menghadap sosok yang tiba-tiba muncul. Pada saat itu juga, sosok itu membungkuk dan 3 cahaya dingin melesat keluar dari atas, tengah, dan bawah dengan kecepatan yang luar biasa ke arah murid bernama He. Reaksi murid bernama He sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menggunakan pedangnya untuk menangkis 2 cahaya dingin. 2 anak panah pendek yang indah melesat keluar dengan suara dang. Dang. Namun, ia tidak dapat menangkis anak panah pendek ketiga, yang langsung menembus pahanya dan melepaskan energi vital yang terkandung di dalamnya dengan suara bang, menyebabkan ledakan. Walaupun hanya ledakan kecil, namun ledakan itu terjadi di dalam luka murid yang bermarga He, sehingga langsung meledakkan sebagian besar tubuhnya, dan murid yang bermarga He itu pun tewas. Pada saat ini, sesosok muncul di hadapan pemuda bernama Yan. Sosok itu adalah Limuran, seorang murid kimai tingkat menengah dari Sekte Yuan Fu. Untungnya aku bisa menembakkan 3 anak panah pendek sekaligus. Kalau tidak, akan sulit membasmi orang ini. Pikir Limuran dalam hati. Pedang murid Sekte Roh Pedang ini benar-benar berkualitas tinggi. Bahkan bisa menangkis 2 anak panah pendek dari busur bulan gelap. Faktanya, murid bernama He ini dianggap relatif kaya di antara semua murid Sekte Roh Pedang, sehingga ia dapat menggunakan banyak harta alam untuk meleburnya menjadi pedang, menjadikannya pedang dengan kualitas luar biasa. Tidak semua murid memiliki pedang sebagus itu. Orang ini sungguh kejam. Pemuda bermarga Yan itu terkejut. Meskipun orang di depannya memang baru berada di tahap tengah kultivasi Meridian Qi, ia membasmi kedua rekannya dengan begitu bersih dan efisien dalam sekejap, yang membuatnya tak berani meremehkannya sama sekali. Bagaimanapun,
Dia adalah murid tahap akhir Meridian Qi, dan dengan mengandalkan tingkat kultivasinya yang tinggi, dia tidak takut bertarung dengan orang ini. Pemuda bernama Yan mengayunkan pedang di tangannya, dan tiba-tiba dua cahaya pedang keluar dengan suara berderak dan mengenai Limuran secara langsung. Limuran juga mengerang dalam hati. Ia tahu ada jebakan di sini. Agar tidak disergap orang lain, ia memanfaatkan situasi ini dan memasang jebakan di sini juga. Kemudian ia menggunakan teknik persembunyian malam untuk bersembunyi dan menunggu kesempatan bertindak. Namun, dia tidak menyangka akan ada 3 orang yang datang sekaligus, dan saat mekanisme arai terpicu, hanya satu yang terbasmi, sedangkan 2 lainnya tidak terlalu terpengaruh. Namun saat itu, Limuran tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Ia harus segera mengambil keputusan dan membasmi salah satu dari mereka dengan panah bulan gelap, agar tidak dikepung oleh pasukan yang lebih kecil. Namun, musuh terakhir yang tersisa adalah seorang murid Kimai dari Sekte Roh Pedang. Dia begitu kuat sehingga Limuran tidak yakin dengan kekuatannya. Melihat gerakan pedang lawan, Limuran langsung menghindar dengan cepat. Mengandalkan kelincahan dan kecepatan teknik gerhana, ia nyaris menghindari satu cahaya pedang, tetapi tetap terkena cahaya pedang kedua. Dengan suara retakan kecil, cahaya pedang itu benar-benar menembus perisai Vajra di tubuh Limuran. Energi pedang yang tersisa juga melukai lengan kanan Limuran dengan luka berdarah yang panjang, hampir melumpuhkan lengannya. Hampir saja, seru Limuran dalam hati, kekuatan serangan para murid Sekte Roh Pedang memang sangat kuat, yang terbaik di antara keempat sekte. Tanpa senjata sihir pertahanan berkualitas tinggi, mustahil untuk melawan hanya dengan jimat perisai Vajra. Melihat serangannya hampir berhasil, pemuda bermarga Yan merasa lega dan mencibir, kukira kau sangat cakap, tapi ternyata kau hanya jago menyerang diam-diam. Secepat apapun larimu, apa kau bisa lebih cepat dari pedang angin cepatku? Pemuda bermarga Yan mengerahkan kekuatan sihir dalam tubuhnya dan mengumpulkannya di pedang angin di tangannya, lalu 2 cahaya pedang lagi melesat keluar. Meskipun Limuran berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan terus mengubah posisinya, ia tetap terkena salah satu cahaya pedang. 2 jimat Vajra yang baru saja ia kenakan juga terpotong oleh pedang ini satu demi satu. Lihat berapa banyak jimat Vajra yang kau miliki. Pemuda bermarga Yan mendengus dingin dan terus menebas dengan pedang di tangannya. Sebuah jimat Vajra akan dijual seharga 50 batu spiritual di pasar. Sekalipun lawannya kaya, ia hanya bisa mengeluarkan 8 atau 10 batu spiritual. Selama ia memiliki cukup mana, ia bisa menggunakan pedangnya untuk memadamkan cahaya pedang satu demi satu. Dari sudut pandang ini, pemuda bermarga Yan itu merasa sudah menang. Limuran menyadari kebenaran ini. Meskipun jumlah jimat Vajranya jauh melebihi ekspektasi lawan, dia tidak bisa terus-menerus menghabiskannya seperti ini. Swiss, 2 cahaya pedang saling bersilangan dan menebas ke arah Limuran, membuatnya tidak bisa menghindarinya. Saat ini, kita tidak punya pilihan selain bertarung. Limuran tidak menghindar atau menghindar dari kedua cahaya pedang itu. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan 2 cahaya hitam menyambar. Ternyata itu adalah 2 cakar elang berukuran beberapa kaki, yang mengarah ke cahaya pedang itu. Dang-dang, dengan 2 suara nyaring, cahaya pedang itu mengenai cakar elang, namun seperti mengenai emas atau besi, namun gagal mematahkan cakar elang tersebut. Sebaliknya, cakar elang terus terbang ke depan dan meraih pedang di tangan pemuda bernama Yan. Senjata ajaib aneh macam apa ini? Pemuda bermarga Yan terkejut dan buru-buru menggoyangkan pedang di tangannya, mencoba melepaskan diri dari cakar elang itu, tetapi ia mendapati pedang itu tersangkut di cakar elang dan tidak bergerak sama sekali. Untungnya, senjata ajaib ini, cakar elang terbang, yang terbuat dari cakar elang bersayap besi, berkualitas sangat tinggi dan dapat menangkis cahaya pedangnya. Limuran menghela napas lega dan buru-buru mengayunkan 2 rantai perak tipis di tangannya. Kedua rantai perak tersebut terhubung dengan sepasang cakar elang terbang. Senjata ajaib semacam ini sangat langka dan khusus digunakan untuk merebut senjata ajaib orang lain secara tiba-tiba. Tentu saja, trik ini hanya berguna bagi para praktisi di tahap Qi dan Meridian. Konon, praktisi di tahap Senyu dapat mengendalikan instrumen magis dengan pikiran mereka dan tidak takut akan pencurian instrumen magis seperti cakar elang terbang. Limuran telah berlatih keras selama beberapa tahun untuk membangun fondasi pembuatan jimat, dan kekuatan lengannya sungguh luar biasa. Dengan ayunan ini, jika lawan tidak melepaskannya, ia kemungkinan besar akan melemparkan pria dan pedang itu ke udara. Namun, pedang lawan hanya digerakkan oleh cakar elang dan tidak direbut oleh Limuran. Di saat yang sama, Limuran juga merasakan kekuatan dahsyat yang berasal dari rantai perak lawannya juga seorang biksu dengan kekuatan lengan yang luar biasa. Para biksu dari Sekte Roh Pedang telah berlatih ilmu pedang sepanjang hidup mereka, dan ketika mereka tidak memiliki kekuatan sihir, mereka seringkali menggunakan pedang berat untuk berlatih ilmu pedang. Seiring waktu, tangan mereka yang memegang pedang menjadi jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jika Limuran tidak terlalu kuat,
ia pasti sudah kehilangan sepasang cakar elang terbangnya. Pemuda bermargaian itu mencibir dan mengayunkan pedang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman cakar elang terbang. Di saat yang sama, ia mengumpulkan mantra di tangannya, ingin merapal mantra untuk menyerang kedua rantai perak itu. Cakar elang sangat kuat dan tidak takut dengan tebasan pedang, tetapi dua rantai peraknya mungkin tidak sekuat itu. Limuran tahu bahwa pihak lain hanya membutuhkan beberapa saat untuk melepaskan belenggu cakar elang terbang, jadi dia buru-buru melilitkan dua rantai perak di lengan kanannya, dan mengulurkan tangan kirinya, lalu beberapa jimat muncul, yang segera dia angkat. Jimat-jimat ini langsung berubah menjadi tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya, melilit pemuda bernama Yan dari segala arah. Jimat keterikatan. Pemuda bermargaian itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi pedang di tangannya terjepit oleh cakar elang terbang dan dia tidak mau melepaskannya. Di saat ragu-ragu ini, jimat belitan telah melilit tubuh pemuda bernama Yan. Meskipun gagal menembus perisai cahaya pelindungnya, jimat itu mengikat tubuhnya dan membuatnya tak bisa bergerak. Begitu tubuh tak mampu bergerak, kekuatan untuk memegang pedang secara alami akan jauh lebih lemah. Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, dan cakar elang terbang membawa pedang lawan ke udara dan terbang beberapa kaki tingginya. Kemudian Limuran segera mengambilnya kembali dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Pada saat ini, pemuda bermargaian juga menyelesaikan mantra di tangannya. Ia menebas dengan satu tangan, dan cahaya pedang melesat keluar, langsung memotong separuh tanaman merambat hijau yang melilitnya. Krak, krak, krak. Cahaya pedang yang diayunkan pemuda bermargaian dengan tangan kosong masih sangat tajam, langsung menghancurkan semua jimat yang melilitnya. Melihat pemandangan ini, wajah Limuran berubah. Hehe, pemuda bermargaian itu mencibir puas, kau pikir kau bisa menang dengan mengambil pedangku. Aku sudah berlatih pedang selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku menguasai jurus tanpa pedang belum lama ini. Jurus tanpa pedang. Limuran juga pernah melihat catatan serupa dalam kitab-kitab klasik. Beberapa kultivator pedang berlatih pedang sepanjang tahun, dan kekuatan sihir mereka perlahan menyatu dengan pedang mereka sendiri. Lambat laun, mereka mampu mencapai tingkat penyatuan tertinggi antara manusia dan pedang. Terkadang, mereka dapat menampilkan energi pedang dan cahaya pedang tanpa menggunakan pedang. Inilah jurus tanpa pedang, dan merupakan salah satu tanda keberhasilan kecil dalam latihan ilmu pedang. Limuran bisa dibilang kurang beruntung. Jurus tanpa pedang sangat sulit dipraktikkan. Jurus ini membutuhkan usaha yang sangat besar dan latihan dasar bertahun-tahun. Di antara ribuan murid sekte roh pedang, mungkin hanya ada 20 orang yang bisa mempraktikkan jurus tanpa pedang. Limuran mengangkat tangannya dan puluhan jimat ledakan api beterbangan, berubah menjadi garis-garis api dan menyerbu ke arah pemuda bernama Yan. Banyak sekali jimatnya, hebat sekali, gumam pemuda bermargaian dalam hati, dan tubuhnya melesat cepat, sementara tangannya menebaskan cahaya pedang satu demi satu. Sebagian besar api ditebas oleh cahaya pedang sebelum mendekati pemuda bermargaian, lalu meledak di tempat semula. Meskipun beberapa jimat ledakan api berhasil menembus blokade cahaya pedang, jimat-jimat itu berhasil dihindari oleh pemuda bermargaian sebelum sempat meledak. Hanya sedikit jimat ledakan api yang mengancam pemuda bermargaian, tetapi kekuatan ledakannya tidak cukup kuat, dan pemuda bermargaian menangkis semuanya dengan perisai cahaya pelindung. Gerakan dan kecepatan menghindarnya sama cepatnya dengan ilmu pedangnya. Limuran sedikit mengernyit. Sepertinya akan sulit untuk efektif jika ia menyerang langsung dengan sejumlah besar jimat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tunggu saja ajalnya, teriak pemuda bermargaian dengan marah, mengangkat tangannya, dan menebas dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang lebih kuat melesat dari bawah telapak tangannya dan menebas ke arah Limuran. Krak, cahaya pedang menebas perisai Vajra yang melindungi tubuh Limuran. Perisai Vajra tiba-tiba meredup, tetapi tidak hancur oleh pedang. Lagi pula, ini adalah jurus tanpa pedang yang baru dikembangkan. Meskipun dia bisa memotong cahaya pedang tajam tanpa pedang di tangannya, kekuatannya lebih lemah. Limuran mengambil keputusan dan memikirkan cara untuk melawan. Ia segera mengeluarkan jimat vitalitas dan menempelkannya pada jimat Vajra di dadanya, yang vitalitasnya telah rusak parah. Kilatan cahaya spiritual muncul, dan jimat Vajra langsung terisi dengan vitalitas yang melimpah. Ini adalah jimat vitalitas bintang 2, yang tidak hanya mengandung lebih banyak vitalitas, tetapi juga mengisi ulang vitalitas lebih cepat. Kita lihat saja berapa lama jimatmu bisa bertahan, kata pemuda bermargaian dengan dingin, lalu bersamaan dengan itu, ia mengayunkan telapak tangannya dan cahaya pedang tajam lainnya menebas. Setelah cahaya pedang ditebas, Limuran masih tidak menghindar, tetapi tangannya bergerak lebih cepat. Ia mengeluarkan jimat vitalitas bintang 2 dan jimat Vajra baru di masing-masing tangan, lalu merapal mantra untuk membuka segel jimat tersebut dan mengaktifkannya. Dengan satu serangan pedang,
perisai Vajra di sekitar Limuran menjadi redup dan goyah lagi, tetapi dengan pengisian ulang jimat vitalitas bintang 2, vitalitasnya langsung pulih hampir setengahnya dan menjadi keemasan lagi. Pada saat yang sama, jimat Vajra baru telah diaktifkan, dan lapisan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, membuat pertahanan Limuran lebih solid. Setelah Limuran menawarkan 2 jimat lagi yang sangat berharga, pemuda bermarga Yan itu tetap tidak peduli. Lagi pula, baginya, itu hanya masalah menghabiskan mana lebih banyak dan menebas beberapa pedang lagi. Namun, teknik Limuran yang terampil dalam memurnikan jimat membuat pemuda bermarga Yan mengaguminya. Murid Sekte Yuan Fu ini di tahap tengah saluran Qi benar-benar memiliki beberapa keterampilan, bukan hanya banyak jimat dan serangan diam-diam yang bagus. Pemuda bermarga Yan itu menebaskan beberapa pedang cahaya secara berurutan, dengan kecepatan yang begitu cepat dan kekuatan yang dahsyat, sehingga Limuran tidak sempat menghindar atau menangkisnya. Namun, Limuran terus-menerus mengorbankan jimat vitalitas bintang 2 atau jimat Vajra baru untuk terus meningkatkan pertahanannya. Meskipun jimat-jimat itu dikonsumsi satu per satu, ia aman dan sehat untuk sementara waktu dan tidak terluka. Setelah serangkaian serangan yang gagal, pemuda bermarga Yan itu berkata dengan marah, "Kau sudah kehabisan akal. Kau hanya bisa menggunakan jimat, kultivator abadi macam apa kau ini?" Limuran sama sekali tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, "Aku murid Sekte Yuan Fu. Apalagi yang bisa kugunakan kalau bukan jimat? Apa kau tidak bisa menggunakan ilmu pedang?" Pemuda bermarga Yan tercekat oleh kalimat ini dan tak mampu membantahnya. Ia hanya bisa berkata dengan penuh kebencian, "Tunggu saja, ketika jimatmu habis, aku akan membiarkanmu merasakan rasa dicincang." Pemuda bermarga Yan itu juga menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan yang panjang, dan akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Kunci kemenangan atau kekalahan terletak pada apakah kekuatan sihir seseorang cukup dan apakah jimat lawan memadai. Pemuda bermarga Yan itu juga berpengalaman. Memikirkan hal ini, ia sedikit mengubah strateginya. Ia terus menyambar cahaya pedang dengan satu tangan, memaksa lawan untuk bertahan. Di tangan lainnya, ia memegang 2 batu roh tingkat rendah. Untaian vitalitas disedot keluar dari batu-batu roh, mengalir ke tangannya, dan kemudian secara bertahap diubah menjadi kekuatan sihirnya. Gunakan batu roh untuk mengisi kembali vitalitas. Limuran langsung mengerti maksud pemuda bermarga Yan itu. Menurut catatan sejarah, ini adalah metode yang umum digunakan, terutama dalam pertempuran merapal mantra yang berlangsung lama. Setelah beberapa saat, vitalitas yang terkandung dalam 2 batu roh tingkat rendah terkuras habis, dan batu-batu roh itu berubah menjadi abu dan berserakan. Pemuda bermarga Yan itu kemudian mengeluarkan 2 batu roh tingkat rendah lagi. Limuran sedikit mengernyit, tampak sedikit khawatir, sementara pemuda bermarga Yan menyeringai penuh kemenangan padanya. Sebenarnya, Limuran tidak terlalu khawatir. Meskipun batu roh dapat mengisi kembali sebagian vitalitas, prosesnya relatif lambat. Lagi pula, itu adalah vitalitas eksternal dan membutuhkan waktu pemurnian untuk diubah menjadi kekuatan sihir seseorang sebelum dapat digunakan untuk mengerahkan kekuatan sihir. Sebaliknya, jimatnya sangat mudah digunakan. Satu-satunya kekurangannya adalah konsumsi dayanya yang terlalu besar dan setiap jimat berkurang 1. Benar saja, setelah kedua belah pihak saling serang dan bertahan selama setengah batang dupa, cahaya pedang yang dilepaskan oleh pemuda bermarga Yan itu pun semakin melemah kekuatan serangnya dan tidak lagi mampu mengancam perisai Vajra milik Limuran. Anak ini punya begitu banyak jimat, jauh di luar imajinasi. Dia pasti sangat kaya. Mungkinkah dia keturunan seorang senior dari Sekte Yuan Fu? Pemuda bermarga Yan itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia ragu-ragu apakah akan melarikan diri dari sini sesegera mungkin selagi masih memiliki kekuatan sihir, tetapi dia enggan pergi. Limuran di depannya adalah sepotong daging gemuk yang disodorkan ke mulutnya. Tepat ketika pemuda bermarga Yan itu sangat ragu-ragu, wajah Limuran tiba-tiba menjadi muram. Ia tidak lagi memberikan jimat, melainkan membuat gerakan tangan dan merapal mantra perisai Vajra. Dia baru berada di tahap tengah kultivasi Meridian Qi, tapi dia benar-benar bisa menggunakan mantra perisai Vajra. Ini cukup langka. Pemuda bermarga Yan itu tertegun, tapi kemudian ia gembira dia tidak menggunakan jimat Vajra, melainkan merapal mantranya sendiri. Jelas dia kehabisan jimat. Haha, meskipun aku sudah menghabiskan banyak mana, aku sudah berada di tahap akhir kultivasi Meridian Qi, sementara dia baru di tahap tengah. Jika kita berhadapan hanya dengan mana milikku sendiri, jelas aku punya keunggulan mutlak. Memikirkan hal ini, pemuda bermarga Yan itu tak mau pergi lagi. Ia mengayunkan tangannya dengan cepat dan menebas dengan cahaya pedang. Sementara Limuran menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam mantra perisai Vajra, membuatnya lebih kental, ia juga mengeluarkan batu roh dan menyerap vitalitas darinya. Melihat hal ini, pemuda bermarga Yan semakin yakin dengan idenya, dengan raut wajah gembira di antara alisnya. Di saat yang sama,
ia mengintensifkan kekuatan sihirnya dan terus-menerus menebas cahaya pedang tajam. Limuran telah berjuang untuk bertahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena ia berada di tahap tengah kultivasi Meridian Qi, kecepatannya dalam memurnikan energi vital jauh lebih lambat daripada lawannya. Ia hanya menyerap energi vital yang terkandung dalam satu batu roh tingkat rendah, sementara lawannya sudah menyerap 2 atau lebih. Terlebih lagi, energi yang dikonsumsi oleh mantra seperti perisai Vajra yang melindungi seluruh tubuh lebih besar daripada energi yang dikonsumsi oleh mantra ofensif. Di bawah berbagai faktor yang tidak menguntungkan, keseimbangan kemenangan dalam pertempuran ini secara bertahap condong ke arah pemuda bernama Yan. Pemuda bermarga Yan itu semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Hasratnya untuk menang memacu potensinya. Meskipun kekuatan sihir di dantiannya hampir habis, ia masih mampu memeras sisa kekuatan sihir dari 8 meridian luar biasa untuk melancarkan serangan dahsyat. Karena dia tidak punya kekuatan untuk melawan, kenapa aku harus mengeluarkan perisai pertahanannya? Dengan menghemat mana, kita bisa menang secepat mungkin. Bagaimana kalau ada yang sampai di sini sebentar lagi? Bukankah itu akan membuatnya mendapatkan keuntungan tanpa imbalan? Memikirkan hal ini, pemuda bermarga Yan itu langsung melepas perisai pertahanannya dan fokus menyerang Limuran. Limuran bertahan dengan susah payah selama beberapa ronde. Meskipun belum terluka, ia sudah menunjukkan kelemahannya. Mati kau, kata pemuda bermarga Yan itu kata demi kata. Meskipun lawan di depannya adalah orang tersulit yang pernah dilihatnya, bagaimanapun juga, ia adalah seorang kultivator Meridian Qi tingkat menengah. Bagaimana mungkin ia bisa melawannya, seorang murid Meridian Qi tingkat akhir? Sebagai murid di tahap tengah Meridian Qi, kau mampu bertahan sampai sekarang di bawah tangan Yan. Kematianmu pantas untuk mati, kata pemuda bermarga Yan. Ini juga merupakan penilaian yang sangat tinggi terhadap lawannya. Sebelum dia selesai berbicara, pemuda bermarga Yan itu telah mengumpulkan sedikit tenaga yang tersisa di tubuhnya dan menebas dengan telapak tangannya sekuat tenaga cahaya pedang yang kuat dan cemerlang melesat keluar dari tepi telapak tangannya, dengan kekuatan yang hampir sama kuatnya seperti saat dia berada dalam kekuatan penuhnya. Ini adalah serangan terakhirnya. Setelah meluncurkan cahaya pedang ini, seluruh tubuhnya terasa nyeri dan lemah, dan ia hampir tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Namun, ia 100% yakin bahwa lawannya, pemuda di tahap tengah Meridian Qi yang sudah kelelahan dan kekurangan kekuatan sihir ini, takkan pernah mampu menangkis pedang ganas ini. Pemuda bermarga Yan itu menatap Limuran sambil mencibir, bermaksud untuk menghargai ekspresi ngeri dan takut dari mangsanya sebelum diburu. Tetapi dia melihat ekspresi Limuran tiba-tiba berubah dan dia malah memperlihatkan senyuman. Senyum ini tampak biasa saja, tetapi membuat jantung pemuda bermarga Yan berdebar kencang. Berbagai pikiran buruk langsung muncul di benaknya, membuatnya berkeringat dingin. Seketika pikiran-pikiran itu terkonfirmasi satu persatu. Limuran tiba-tiba menamparkan 2 jimat Vajra pada saat yang sama, dan menjentikkan 10 jarinya, menembakkan serangkaian ledakan api, menyerang pemuda bernama Yan yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pemuda bermarga Yan itu tampak pucat pasi. Lawannya bukan hanya memiliki lebih banyak jimat, tetapi dilihat dari kelancaran merapal mantranya, kekuatan sihirnya juga cukup memadai. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah pura-pura lemah. Dia memang seorang master. Pemuda bermarga Yan itu mendesah. Sekarang dia ingin melarikan diri, tetapi mustahil. 7 atau 8 bola api yang ditransformasikan oleh teknik ledakan api melesat ke arahnya. Di tengah gemuruh api, murid saluran Qi terakhir dari Sekte Roh Pedang ini akhirnya tewas. Limuran menghela napas panjang. Ia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun mendekat. Kemudian, dia segera membersihkan tempat itu, mengambil kembali pisau-pisau terbang, anak panah pendek, DCB, yang telah ditembakkan, dan pada saat yang sama, dia mengambil tas-tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh ketiga murid Sekte Roh Pedang. Dia hanya menemukan 2 tas penyimpanan, karena murid pertama Sekte Roh Pedang yang dibasminya telah hancur berkeping-keping, dan tas-tas penyimpanan serta harta karun di dalamnya telah hilang seluruhnya. Ramuan spiritual dan mekanisme di sini semuanya telah hancur dalam pertempuran tadi. Limuran berkemas sebentar dan pergi. Kekayaan para murid Sekte Roh Pedang ini terlalu sedikit. Sesaat kemudian, Limuran, yang sedang berjalan pergi sambil memeriksa tas penyimpanannya, tiba-tiba tampak sangat jelek. Harga yang ia bayar untuk pertempuran ini tidaklah murah. Selain memasang perangkap dan menggunakan gas beracun King Feng Fengling Powder yang sulit dimurnikan, ia juga menggunakan puluhan jimat ledakan api Zhang untuk menyerang atau membentuk susunan jimat. Selain itu, jimat Vajra dan jimat Yuan Qi juga banyak dikonsumsi, dan beberapa jimat keterikatan juga digunakan. Totalnya, nilainya mencapai ratusan batu roh. Namun, sebagian besar jimat ini digambar oleh Limuran sendiri, jadi kualitasnya sedikit lebih baik. Bahkan harga kertas jimatnya saja lebih dari 100 batu roh. Adapun hasil jerih payahnya,
hanya ada puluhan batu roh di dalam dua kantong penyimpanan. Ada beberapa harta karun seperti rumput malam gelap, tetapi harta karun ini jelas ditemukan di kota makam bawah tanah dan harus diserahkan kepada sekte. Hadiah yang bisa didapatkan limuran sangat terbatas. Bagi murid di tahap tengah saluran Qi, tidak masalah, tetapi murid di tahap akhir saluran Qi hanya memiliki puluhan batu spiritual di tas penyimpanannya, tanpa harta berharga lainnya, bahkan bangau kertas jimat pun tidak. Limuran diam-diam menggelengkan kepalanya dan berpikir konon, para murid sekte Jianling mengerahkan segenap upaya mereka untuk menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan pedang mereka. Memang benar. Kedua pedang ini, yang satu besar dan lebar, yang satu lagi ramping dan ringan, keduanya berkualitas luar biasa dan pasti sangat berharga. Sayangnya, jika aku menghunus kedua pedang ini, itu seperti mengumumkan kepada dunia bahwa aku telah membasmi kedua orang ini, dan aku khawatir aku tidak bisa menggunakan kedua pedang ini sendiri. Limuran menghela napas dan berhenti memikirkannya. Lagi pula, pertempuran tadi sangat berbahaya, dan tidak semua orang bisa lolos dari jebakan yang dipasang oleh ketiga murid sekte roh pedang. Dibandingkan dengan lantai pertama, meskipun tidak ada monster yang ditemukan di lantai kedua, jantung manusia tidak dapat diprediksi dan bahkan lebih berbahaya. Tanpa bimbingan para tetua sekte, para pengikut keempat sekte tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Selama mereka bersih, semua yang terjadi di sini tidak dapat diverifikasi, sehingga beberapa orang memiliki pikiran jahat dan ingin mengambil keuntungan darinya. Jadi, berhati-hatilah dalam segala hal. Setelah penyergapan di kebun obat terakhir kali, Limuran menjadi lebih berhati-hati, sedemikian rupa sehingga ketika dia menemukan tanaman rumput Solanaceae dengan 10 daun, dia tidak berani meminum ramuan spiritual ini untuk waktu yang lama. Rumput malam gelap hanya menumbuhkan daun baru setiap 100 tahun. 10 daun berarti rumput spiritual berusia 1000 tahun. Ini adalah harta yang sangat langka dengan nilai yang sangat tinggi. Meskipun hadiah yang diberikan oleh sekte hanya sebagian kecil, itu tetap merupakan batu spiritual yang sangat besar. Lagi pula, jika ia membawa ramuan spiritual berusia 1000 tahun ini kepada sang guru, mungkin ada beberapa pahala lainnya paling tidak, itu akan memuaskan sang guru dan membuatnya terus menghargainya dan mengolahnya dengan lebih hati-hati. Hadiahnya tidak seberapa, Limuran memiliki kemampuan membuat jimat dan dapat terus-menerus mendapatkan batu roh, jadi ia tidak terlalu mempedulikannya tetapi rasa hormat sang guru sangatlah penting bagaimanapun, ia masih memiliki banyak keraguan dalam latihannya. Jika ia bisa mendapatkan bimbingan dari seorang guru seperti sang guru, mungkin segalanya akan jauh lebih lancar, yang jauh lebih baik daripada kerja kerasnya sendiri. Namun, Limuran khawatir hal yang sama akan terjadi lagi, jadi dia tidak berani menggali ramuan spiritual berusia 1000 tahun itu. Limuran berpikir, meskipun di permukaan tidak ada jejak lain di sini, dan tidak ada tanda-tanda telah dibalik dalam waktu singkat, ia menggunakan metode melempar batu untuk menguji tanah di dekat rumput spiritual, tetapi juga tidak menemukan apapun. Namun, ini tidak dapat sepenuhnya memastikan bahwa tidak ada jebakan di sini. Bagaimana jika pihak lain adalah pencuri yang sangat kuat yang dapat memasang jebakan tanpa cacat, itu akan buruk. Tentu saja, Limuran tidak akan pergi begitu saja, itu bukan berarti terlalu berhati-hati, melainkan pengecut. Orang seperti itu, yang bahkan tidak berani memperjuangkan peluang di depannya, bagaimana mungkin ia bisa melangkah lebih jauh di jalan terjal dan bergelombang menuju keabadian. Limuran memikirkan berbagai cara untuk mengambil herba tersebut, tetapi berbagai jebakan yang disebutkan dalam kitab suci pencurian terlalu canggih. Jika memang ada jebakan sekuat itu, bahkan jika ia dilindungi oleh beberapa lapis perisai Vajra, ia tetap tidak akan bisa lolos. Lagi pula, ia tidak bisa mengendalikan alat sihir dari jarak jauh seperti gurunya dan kultivator lain di tahap pengembaraan, dan dengan mudah mengambil ramuan spiritual berusia 1000 tahun itu. Limuran tidak bisa mengendalikan benda dari jarak jauh, jadi jika ia ingin mengambil ramuan spiritual itu, ia hanya bisa menggalinya sendiri. Limuran bahkan berpikir untuk menunggangi bangau kertas jimat untuk menukik ke sini, lalu segera menggali ramuan spiritual dan terbang tinggi lagi, mungkin dia bisa menghindari serangan jebakan itu. Ini memang memiliki tingkat keberhasilan tertentu, tetapi juga mengandung risiko yang cukup besar. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Limuran memutuskan untuk menyerah. Hidup hanya sekali, dan risiko sekecil apapun harus dihindari sebisa mungkin. Inilah alasan penting mengapa para kultivator abadi dapat bertahan dalam perjalanan panjang mencari keabadian. Selalu ada risiko tertentu dalam mengambil harta karun sendirian. Cara terbaik adalah membiarkan orang lain mengambil harta karun itu untukmu. Limuran akhirnya memilih metode yang menurutnya paling tepat. Tempat ini tidak terlalu terpencil, seorang murid seharusnya bisa segera menemukannya. Rumput yang mekar di malam hari ini berusia 1000 tahun, dan aromanya bisa tercium dari jarak bermil-mil. Jika aku bisa menemukan tempat ini, murid-murid lain seharusnya juga bisa menemukannya. Memikirkan hal ini, Limuran mulai bertindak.
Ia tidak berani menyentuh rumput malam gelap berusia 1000 tahun itu, melainkan memasang perangkap di sekitarnya, meletakkan kerikil di samping rumput malam gelap itu, dan dengan hati-hati menaburkan debu secara merata di atas kerikil tersebut. Jika seseorang ingin menggali rumput malam gelap, ia pasti akan memindahkan batu ini, yang akan memicu mekanisme pada batu tersebut dan menyemburkan aliran racun. Racun ini tidak akan menghancurkan rumput malam gelap, tetapi akan menyebabkan orang yang diracuni mengalami koma singkat. Pada saat yang sama, Limuran juga memasang perangkap lain di sekitarnya untuk mencegah lebih dari satu orang datang. Setelah memeriksa sekeliling dengan saksama dan tidak menemukan kekurangan apapun, Limuran menggunakan teknik persembunyian malam dan bersembunyi di balik rerun dewa tak jauh dari sana. Melalui celah-celah rerun dewa, ia hanya bisa melihat situasi di dekat rumput malam gelap. Setelah semua ini diatur, tak lama kemudian, seorang murid tiba di sini dan ia terbang ke sini dengan bangau kertas jimat. Hal ini begitu jelas sehingga Limuran secara alami menyadarinya. Beraninya kau terbang begitu berani di lantai 2. Apa kau tidak takut dilacak oleh orang-orang yang berniat jahat? Gerutu Limuran dalam hati, sangat tidak setuju dengan pendekatan ini. Ketika lelaki itu terbang di atas rumput malam yang gelap, ia memang menemukan rumput itu dan kemudian mendarat di dekatnya. Itu dia, Limuran tercengang. Dia benar-benar mengenali orang ini. Dia adalah Yan Cucu, murid Sekte Danshin. Meskipun wanita itu mengenakan kerudung, Limuran masih dapat mengenalinya dari sosoknya dan temperamen khusus di matanya. Ketika Yan Cucu melihat rumput malam gelap berusia 1000 tahun itu, ia tampak sangat bahagia, dengan kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Ia sama sekali tidak memikirkannya, dan langsung mengambil sekop pendek dan menggali ke arah akar rumput malam gelap itu. Cek-cek, dia adalah seorang kultivator yang telah mencapai tahap akhir Meridian Qi, tetapi dia langsung mengambil harta karun itu tanpa memeriksa bahaya di dekatnya. Limuran menggelengkan kepalanya diam-diam setelah melihat ini. Namun, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Yan Cucu menggali rumput malam gelap dengan akarnya dan hendak mencabutnya, tetapi rumput malam gelap itu menyentuh kerikil di atasnya ketika keluar dari tanah, memicu mekanisme yang telah disiapkan Limuran sebelumnya. Engah, aroma segar menyerbu ke arahnya, Yan Cucu mengerang dan jatuh. Kau beruntung. Kalau orang lain yang memasang jebakan itu, kau pasti sudah mati sekarang. Limuran menggelengkan kepala dan berjalan keluar dari kegelapan. Ia dengan hati-hati mendekati Yan Cucu yang tak sadarkan diri, merapal mantra penyegel untuk menyegel kekuatan sihirnya sementara, lalu mengambil rumput malam gelap dari tangannya. Ternyata tidak ada jebakan lain di sini. Tindakan Limuran memang tidak perlu, tetapi sepadan karena ia bisa menghindari beberapa risiko dengan sedikit usaha ekstra. Limuran hendak pergi, tetapi merasa tidak pantas meninggalkan Yan Cucu yang pingsan sendirian di sana. Namun, ia tidak ingin membangunkannya dan memberitahu bahwa ia telah menyiapkan penyergapan. Saat ia ragu-ragu, Yan Cucu terbangun lebih awal dengan suara. Itu kamu. Yan Cucu sedikit terkejut saat melihat Limuran. Ini aku. Wajah Limuran menjadi gelap, dan dia berkata dengan kejam, kau tahu rahasiaku yang lain, aku harus membasmimu untuk membungkammu. Tunggu sebentar, kata Yan Cucu cemas, ramuan spiritual berusia 1000 tahun saja tidak sepadan dengan usahamu. Lagi pula, kita bisa membuat kesepakatan, dan objek kesepakatannya adalah ramuan spiritual berusia 1000 tahun ini. Tukar tambah. Apa yang bisa kau tukarkan dengan ramuan spiritual berusia 1000 tahun itu? Limuran menatap Yan Cucu dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin, jangan harap kau bisa membuatku terkesan dengan penampilanmu. Aku ini penganut Taoisme sejati, bukan orang yang bernafsu. Bah, kau terlalu banyak berpikir. Geram Yan Cucu, kau tidak bisa menyimpan rumput malam gelap ini sendirian. Kau hanya bisa menyerahkannya kepada sekte dan menerima sejumlah batu roh terbatas. Kenapa kau tidak memberikannya padaku? Aku bisa membayarmu 500 batu roh. 500 batu roh. Pikir Limuran dalam hati, mulut besar sekali. Gadis ini memang dari keluarga yang luar biasa. Limuran tahu bahwa hadiah batu spiritual dari sekte tidak boleh lebih tinggi dari jumlah ini, tetapi ia tetap menggelengkan kepala dan berkata, hadiah sekte itu nomor 2. Jika aku bisa dihargai dan dikultivasikan oleh sekte, itu yang terpenting. Lagi pula, selama aku membasmimu, semua hartamu akan menjadi milikku, dan batu spiritual itu tentu saja akan berada di sakuku. Pada titik ini, mata Limuran menyipit, memperlihatkan sedikit keganasan. Yang mulia tidak akan membasmiku. Yan Cucu tersenyum tipis dan sama sekali tidak takut. Bagaimana kau tahu? Kata Limuran dingin. Yan Cucu berkata kalau kau ingin membasmiku, kau pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa kau buang-buang kata? Saat kau membasmi murid tertua Master Suanmu, tindakanmu begitu cepat dan tegas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau membasmiku bukan karena khawatir. Kau mungkin tahu latar belakangku, jadi kau tidak berani melakukannya.
Begitu aku mati, Sekte Dansin pasti akan melakukan investigasi besar-besaran. Kecuali kau meninggalkan sekte ini dan melarikan diri ke ujung bumi, tidak akan ada kedamaian. Kata-kata ini tepat sasaran bagi Limuran. Ia mendengus dingin, tetapi tidak membantah. Yan Cucu melanjutkan, kamu bukan tipe pencuri yang membasmi orang demi harta karun. Kalau kamu seperti itu, kamu pasti sudah bertindak sejak lama dan tidak akan menunggu sampai hari ini. Kesepakatan yang baru saja aku usulkan juga sangat menguntungkanmu, kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan membasmimu, tapi aku juga tidak akan menjual ramuan spiritual berusia 1000 tahun itu kepadamu. Limuran berkata, mengeluarkan jimat dari tangannya, dan melanjutkan aturan lama, jimat mantra jiwa, kau tahu. Tunggu sebentar, kata Yan Cucu cemas, aku bersedia mengambil jimat kutukan jiwa, tapi ramuan spiritual berusia 1000 tahun ini sangat penting bagiku, aku tidak bisa melepaskannya. Bagaimana kalau begini? Aku akan menanggung rasa sakitnya dan memberimu harta karun lainnya. Yan Cucu berpikir sejenak dan berkata dengan tegas. Harta karun apa? Mungkinkah itu pesawat ulang-alik terbang? Limuran tercengang. Pesawat ulang-alik Sky Flying. Kalaupun aku berani memberikannya padamu, apa kau berani mengambilnya? Yan Cucu tersenyum tipis. Limuran menggelengkan kepalanya. Harta karun seperti itu pasti berasal dari sumber yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia, seorang murid tingkat menengah saluran Qi, berani mengambilnya? Harta karun macam apa itu? Meskipun kultivasiku tidak tinggi, aku tidak peduli dengan hal-hal biasa. Kata Limuran dengan suara yang sangat keras, menunjukkan ekspresi khawatir, jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghajar lawannya. Silakan lihat, Tuan. Lagi pula, kultivasi Yan Cucu tidak rendah, dan teknik penyegelan yang Limuran berikan padanya hanya memiliki efek jangka panjang yang terbatas. Ia telah memulihkan sedikit kekuatan sihirnya dan hampir tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia mengeluarkan giok persegi berongga dari pinggangnya dan menyuntikkan kekuatan sihir ke dalamnya. Seberkas cahaya melesat keluar dari lubang giok tersebut dan berubah menjadi seekor serigala kecil berbulu putih bersih. Serigala kecil itu tingginya hanya 2 kaki dan tidak sadarkan diri. Anak serigala salju, bahkan ketika dewasa nanti, dia hanya akan menjadi monster level 2. Apa istimewanya? Limuran mengerutkan kening, tidak mengerti. Haha, aku tidak menyangka kamu terkadang salah. Yan Cucu berkata sambil tersenyum, ini bukan serigala salju, tapi serigala bulan yang melolong, monster mirip serigala yang sangat langka yang hanya muncul di malam hari. Silakan lihat, Tuan. Bulu di telinga dan tenggorokan serigala bulan melolong ini berwarna perak, bukan putih. Lagi pula, serigala salju adalah monster berelemen es dengan aura dingin, tetapi serigala ini sama sekali tidak memilikinya. Limuran mengikuti instruksi Yan Cucu dan memeriksa, dan menemukan bahwa ini bukanlah monster serigala salju biasa. Limuran masih menggelengkan kepalanya dan berkata, kalaupun ini serigala bulan melolong, ya sudahlah. Paling-paling dia bisa tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, butuh banyak waktu dan usaha untuk mengolah monster. Aku tidak tertarik. Jangan khawatir, Tuan. Dengarkan aku. Yan Cucu tersenyum dan berkata, seharusnya Anda sudah mendengarnya, kecuali sebagian kecil monster dengan garis keturunan abnormal, kebanyakan monster seperti manusia. Mereka tidak bisa langsung berkultivasi setelah lahir. Mereka seringkali harus mencapai tahap tertentu sebelum bisa membuka jiwa mereka, yang setara dengan penyucian jiwa para kultivator manusia seperti kita. Di antara manusia, mereka yang terlahir dengan pencerahan disebut cahaya bawaan, dan merupakan bakat yang langka. Dan mereka yang tercerahkan oleh diri mereka sendiri karena pencerahan agung disebut cahaya kebijaksanaan agung, yang juga merupakan bakat yang langka dan sangat tinggi. Murid dari 4 sekte seperti kami hanya menggunakan berbagai cara eksternal untuk membantu pencerahan. Ada pepatah serupa di antara ras Ibel. Kebanyakan binatang Ibel membutuhkan bantuan dari orang tua mereka atau benda-benda eksternal, atau mereka perlu tumbuh hingga tahap tertentu sebelum dapat membangkitkan roh mereka. Namun, serigala bulan melolong ini sangat istimewa. Usianya baru 2 bulan, jauh dari mampu membangkitkan rohnya. Namun, belum lama ini, ia menyaksikan orang tuanya dibasmi, dan dalam kemarahannya, ia membangkitkan rohnya dalam sekejap dan melarikan diri. Jika metode pembukaan jiwa dan penyucian cahaya ini terjadi pada seorang kultivator manusia, maka itu disebut cahaya murka. Ini adalah cahaya ilahi istimewa yang mirip dengan cahaya kebijaksanaan agung. Tentu saja, kekuatan magis yang akan diperoleh di masa depan juga akan luar biasa. Cahaya amarah. Apakah sudah menjadi spiritual? Limuran skeptis. Ia meletakkan tangannya di kepala serigala kecil itu dan perlahan-lahan menyuntikkan sedikit kekuatan sihir ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Limuran mengangguk, menyadari sesuatu. Ia menarik tangannya dan berkata, ya, memang spiritual,
Tapi itu bukan cahaya kemarahan yang kau sebutkan, dan aku tak tahu harus mengatakannya seperti apa. Jadi, kau masih tidak mau menukarnya. Yan Cucu langsung kecewa. Serigala bulan melolong ini harta karun yang langka. Kalau aku tidak punya kegiatan lain dan tidak fokus merawat binatang roh itu, aku tidak akan pernah menukarnya. Bukan tidak mungkin untuk ditukar, kata Limuran dengan nada lega. Bahkan, setelah memastikan bahwa ini adalah serigala bulan melolong, ia sudah sangat tergoda. Dalam kitab-kitab klasik disebutkan bahwa serigala bulan melolong adalah monster yang hanya muncul di malam hari. Pada siang hari, serigala bulan melolong sangat umum, dan kekuatannya dalam segala hal tergolong rata-rata. Namun di malam hari, serigala bulan melolong tidak hanya secepat angin dan cakarnya setajam pedang, tetapi kekuatan sihirnya juga meningkat drastis. Ia adalah salah satu monster yang paling enggan ditemui oleh para biksu manusia di malam hari. Karakteristik ini agak mirip dengan Limuran. Limuran sangat ingin menggunakan kebiasaan serigala bulan melolong ini untuk mempelajari kelainannya sendiri. Terlebih lagi, serigala kecil ini telah membangkitkan jiwanya, dan mungkin itu adalah cahaya kemarahan yang istimewa. Limuran tentu saja tidak ingin melewatkannya. Apalagi yang Anda inginkan, Tuan? Wajah Yan Cucu langsung menunjukkan kegembiraan ketika mendengar nada bicara Limuran melunak. Ekspresinya menunjukkan bahwa selama Limuran tidak menuntut terlalu banyak, ia akan setuju. Limuran berkata, saya sangat tertarik dengan pengetahuan umum tentang berbagai obat spiritual, seperti cara mengidentifikasi, cara memetik, kegunaan, dan sebagainya. Anda adalah murid Sekte Dansin, dan Anda memiliki latar belakang yang hebat. Saya yakin informasi ini sama sekali bukan rahasia bagi Anda. Untuk apa Anda menginginkan ini, Tuan? Tanya Yan Cucu penasaran. Jangan repot-repot, kata Limuran enteng. Tentu saja, ia tidak akan memberitahu orang lain bahwa ia telah menemukan Ganoderma lucidum hitam berusia 1000 tahun tetapi tidak tahu cara mengumpulkannya. Oke, Yan Cucu mengeluarkan selembar giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Limuran, lalu berpesan sebagian isi di dalam selembar giok ini merupakan rahasia unik Sekte Dansin kami, jadi mohon jangan disebarkan kepada orang lain. Tentu saja, aku tidak sebodoh itu untuk menyusahkan diriku sendiri. Limuran menerima slip giok itu dengan gembira. Pihak lain mencatat informasi itu di dalam slip giok, bukan di buku biasa, yang memang merupakan gaya orang kaya. Ini 500 batu roh. Yan Cucu langsung melemparkan 5 batu roh kepada Limuran. Masing-masing batu roh tingkat menengah, dan nilainya setara dengan 500 batu roh tingkat rendah. Cek-cek, banyak sekali batu roh tingkat menengah. Banyak kultivator hanya akan melihat beberapa batu roh tingkat menengah seumur hidup mereka. Sungguh murah hati. Limuran menghela napas dalam-dalam dan menerima batu roh itu tanpa ragu. Aku juga akan menyerahkan serigala bulan melolong ini kepadamu. Dengan kemampuanmu membuat jimat, kau pasti akan menemukan cara untuk mengumpulkannya sebagai binatang spiritual. Yan Cucu tersenyum tipis, lalu memberi isyarat kepada Limuran untuk menyerahkan rumput malam gelap milenium. Serigala bulan melolong ini terlalu berat untuk kubawa, jadi senjata ajaib Yulinglongmu. Limuran tersenyum malu dan menunjuk ke arah batu giok indah berbentuk persegi di pinggang lawan bicaranya. Giok indah ini disebut Yulinglong. Ini adalah instrumen magis, dan instrumen magis dengan kekuatan spasial. Seperti tas penyimpanan, ia dapat menampung barang-barang dengan volume tertentu. Yang lebih canggih dari tas penyimpanan adalah ia dapat menampung makhluk hidup. Oleh karena itu, para kultivator yang memiliki binatang spiritual umumnya perlu membeli instrumen magis jenis ini. Harga Yulinglong tidak murah. Yulinglong yang ada di pinggang Yan Cucu dianggap berkualitas tinggi, mungkin harganya hampir 100 batu roh. Semuanya untukmu. Yan Cucu sangat murah hati. Ia melepas Yulinglong dan memberikannya kepada Limuran. Ia juga memberinya beberapa pil untuk memberi makan serigala-serigala kecil itu. Lagi pula, ia tidak membutuhkan semua ini untuk saat ini. Bawahan Limuran yang bahagia mengeluarkan Yulinglong dan barang-barang lainnya, memasukkan serigala kecil yang sedang tidur ke dalam Yulinglong, lalu mengeluarkan rumput malam gelap berusia 1000 tahun dan memberikannya kepada pihak lain. Terima kasih, Yang Mulia. Yan Cucu sangat senang ketika ia mengambil ramuan spiritual itu. Limuran menduga ramuan spiritual ini pasti sangat berguna baginya, kalau tidak, ia tidak akan begitu menghargainya dan mengambil begitu banyak harta sebagai gantinya. Jimat mantra jiwa itu, Limuran menambahkan. Transaksinya sudah selesai, tapi kamu masih khawatir. Terserah kamu saja, pakai saja jimat jiwa itu. Kata Yan Cucu cemberut. Haha, maaf. Meskipun Limuran mengatakan ini, dia tetap menyerahkan jimat mantra jiwa yang baru saja dia siapkan. Yan Cucu bersumpah dan meneteskan darah. Limuran kemudian menambahkan segel dan meminta Yan Cucu untuk mengambil jimat itu, seperti terakhir kali. Namun, kali ini Limuran tidak memaksa Yan Cucu untuk meminum air jimat itu.
Kesepakatan sudah selesai, ayo kita pamit. Limuran membungkuk pada Yan Cucu dan hendak pergi. Kau masih tidak mau mengungkapkan namamu. Yan Cucu berkata dengan sedikit kecewa, sebelum kita berangkat, aku melihatmu dan beberapa murid lainnya berdiri di belakang pendeta Tao Senior Zixia. Kurasa kau pasti murid kuil Zixia dari Sekte Yuanfu. Kudengar murid di kuil Zixia tidak banyak. Selama kita bertanya-tanya, aku yakin kita bisa menemukan kebenarannya. Limuran tersenyum pahit dan berkata, jangan ganggu Nona Yan, saya Zhao Wuming, hanya seorang junior yang tidak dikenal. Ternyata saudara Zhao, saya sangat sopan. Yan Cucu membungkuk pada Limuran. Limuran tak punya pilihan lain selain membalas sapaan itu rekan Taoisian, Anda terlalu sopan. Limuran segera pergi. Ia bahkan mengorbankan bangau kertas jimatnya, yang terbang jauh dan menghilang dalam kegelapan di kejauhan. Orang aneh, gumam Yan Cucu sambil memperhatikan Limuran pergi, kau bilang dia tidak serakah, tapi dia malah mencoba memeras Yulinglong. Kau bilang dia serakah, tapi dia tidak membasmiku dan mengambil semua harta karun itu. Bagaimanapun, kita telah menemukan ramuan spiritual berusia 1000 tahun. Akhirnya ada secercah harapan untuk luka ayah. Yan Cucu mengeluarkan rumput malam gelap berusia 1000 tahun itu dengan sangat hati-hati, lalu mengorbankan bangau kertas jimat dan terbang kembali ke jalan asalnya. Limuran hanya berencana terbang sejauh tertentu, melepaskan diri dari Yan Cucu, lalu melanjutkan perburuan harta karunnya dengan tenang. Namun, tanpa diduga, ia bertemu King Fengzi di tengah jalan dan dihentikan olehnya. Adik muda Zhao, sudah sangat berbahaya bagimu untuk memasuki tingkat kedua dengan kultivasi meridian Qi tingkat menengahmu. Kau benar-benar terang-terangan menggunakan bangau kertas jimat. Itu sama sekali tidak pantas. King Fengzi menggelengkan kepalanya berulang kali. Ekspresinya penuh ketidaksetujuan. Dia mungkin berpikir itu adalah keajaiban bahwa Limuran bisa bertahan sampai sekarang. Kakak senior King Feng benar sekali. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Limuran mengangguk dan menyimpan bangau kertas jimat itu. Ikuti saja aku untuk menjelajahi lantai 2. Dengan begini, bahayanya akan berkurang, kata King Fengzi. Ya, lagi pula, dia adalah kakak senior dari sekte yang sama, jadi Limuran tidak banyak bicara. King Fengzi membawa Limuran dan menjelajahi lingkungan sekitar. Karena King Fengzi memimpin jalan, Limuran hanya bisa bersikap rendah hati dan tidak dalam posisi untuk mengungkapkan pendapatnya. Namun, metode berburu harta karun King Fengzi sungguh aneh. Ia tidak terus menjelajahi satu arah, melainkan menjelajahi area yang luas secara memutar, lalu kembali ke area tersebut setelah berjalan beberapa saat. Limuran tidak setuju dengan metode ini jika hanya satu orang yang mencari harta karun. Metode King Fengzi akan lebih teliti dan memiliki peluang lebih besar untuk menemukan harta karun, tetapi ini adalah sekelompok orang yang mencari harta karun, dan jika mereka berputar-putar, mereka mungkin akan mencari harta karun di tempat-tempat yang pernah dikunjungi orang lain, dan mereka pasti tidak akan mendapatkan apa-apa, mereka bahkan mungkin jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang lain. Limuran mengikuti King Fengzi hampir seharian, tetapi tentu saja tidak menemukan apapun. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk berkata, Saudara King Feng, kita sudah menjelajahi daerah ini. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih jauh? Jangan khawatir, masih ada beberapa detail yang belum diselidiki dengan saksama, kata King Kingzi tanpa tergerak. Limuran tak berdaya dan tak bisa berkata ia akan pergi sendiri. Hal itu tidak sesuai dengan statusnya sebagai kultivator saluran Qi tingkat menengah. Limuran dengan enggan terus mengikuti King Fengzi dalam perburuan harta karun. Ia pernah bertemu seorang murid dari sekte lain di jalan, tetapi murid tersebut pergi terburu-buru setelah melihat tingkat kultivasi King Fengzi dan tidak berani tinggal lama. Dari sudut pandang ini, mengikuti King Fengzi tidaklah sia-sia. Setidaknya itu bisa membantu Limuran menghindari banyak masalah. Limuran awalnya mengira bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun dalam 3 hari, tetapi tak disangka, tak lama kemudian, King Fengzi dan dia benar-benar menemukan gua tanpa dasar di bawah rerun dewa yang tak mencolok. 50.